Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan kisah terbaru di kanal Hidup Bahagia di Masa Tua. Kisah kali ini berjudul, Pagi hari keempat Lebaran, suami mengajakku liburan. Tiba di resor, resepsionis berbisik menyuruhku segera kabur. Nama saya Tari, 29 tahun, asal Garut, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta sejak usia 20 tahun, saya sudah melakoni berbagai pekerjaan sebelum akhirnya mendapat posisi mapan sebagai akuntan internal di sebuah perusahaan penyuplai material interior. Sejujurnya, hidup saya tidak seromantis film-film. Saya hidup dengan prinsip mengukur baju di badan sendiri, melangkah hanya jika pijakannya sudah pasti. Uang yang saya hasilkan sangat saya hargai, tapi harga diri jauh lebih saya junjung tinggi. Saya bertemu Bima saat perusahaan saya mengambil barang dari toko material milik keluarganya. Dia 4 tahun lebih tua dari saya, tutur katanya lembut, dan selalu bersikap proporsional. Tipe pria yang tidak menyilaukan mata tapi membuat kita merasa aman. Bima sering berkata, "Kamu tenang saja, ada aku di sini." Terdengar sederhana, tapi saya mempercayainya. Karena siapa di dunia ini yang tidak ingin memiliki bahu untuk bersandar? Saat saya memutuskan untuk menikah, teman-teman saya sempat memperingatkan secara halus. Bima adalah anak laki-laki tertua, bersiaplah menjadi menantu di keluarga seperti itu, pasti akan berat. Saya hanya tertawa mendengarnya. Pikir saya, berat atau tidak, toh akan dipikul bersama sebagai suami istri. Dalam hati saya yakin asalkan suami menyayangi saya, semuanya akan baik-baik saja. Orang bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, lautan pun bisa diseberangi bersama. Saat itu saya mempercayai pepatah itu seperti saya mempercayai saldo akhir di buku kas yang sudah terkap dengan benar. Pernikahan kami digelar setelah hampir setahun berpacaran. Keluarga suami saya tinggal di daerah Cibubur. Rumah mereka bergaya ruko dengan lantai bawah yang dijadikan toko material bangunan dan perlengkapan sanitasi. Bagian dalamnya penuh dengan tumpukan batu bata, semen, pipa, air, kloset, dan shower. Melihatnya saja sudah ketahuan bahwa ini keluarga pebisnis yang punya banyak relasi. Lantai atas baru digunakan sebagai tempat tinggal. Kerabat dari pihak suami sangat banyak. Bicaranya lantang khas orang pinggiran kota, namun masih sangat memegang teguh tradisi keluarga besar. Di hari pernikahan, ibu mertua saya, Ibu Ratna, mengenakan kebaya brokat merah marun, rambutnya disanggul rapi dengan kalung mutiara melingkar di lehernya. Beliau banyak tersenyum. Beliau menggenggam tangan saya di hadapan seluruh keluarga besar dan berkata, "Menantu masuk ke rumah ini adalah anugerah. Ibu hanya berharap kamu bisa menjaga tata krama dan selalu ingat posisi di keluarga." Kalimat itu terdengar lembut, tapi entah mengapa saat pergelangan tangan saya digenggamnya, saya merasa seperti ada tali yang mengikat pelan. Tidak sakit, tapi membuat sesak napas. Bapak mertua saya, Pak Herman, adalah pria pendiam. Beliau hanya mengangguk, menyalami tamu, lalu menepi. Saya perhatikan beliau sering menghindari kontak mata, seperti orang yang sengaja berdiri di luar setiap perdebatan. Adik ipar laki-laki saya, Dito, berusia 26 tahun. Senyumnya ramah, bicaranya lincah, tapi tangannya selalu sibuk menggeser layar ponsel. Dito memanggil saya Mbak Tari dengan sangat manis, tapi sorot matanya seperti sedang menakar sesuatu. Kakak ipar perempuan, Mbak Rina, tinggal di Bekasi. Di hari pernikahan dia berdandan sangat menor, bicaranya seperti orang yang paling banyak makan asam garam dan terus-menerus menasihati saya. Jadi menantu itu harus pintar baca raut wajah, jangan sampai bikin ibu sedih. Mendengar itu saya hanya mengiyakan karena di hari bahagia saya tidak ingin berdebat. Saya pindah ke rumah suami seminggu setelah menikah. Keluarga ini memang sangat tertata. Pagi-pagi sekali toko sudah buka dan baru tutup larut malam. Ibu Ratna bangun paling awal, menyeduh teh panas, lalu turun ke meja kasir untuk mengecek barang. Karena saya baru pindah, saya berusaha cekatan. Urusan menyapu, mengepel, atau mencuci piring sama sekali tidak masalah bagi saya. Saya hanya merasa risih dengan perasaan bahwa meskipun saya melakukan hal yang benar, saya tetap ditatap seolah-olah saya salah. Makan malam pertama di rumah mertua, Ibu Ratna memasak sayur asem, ayam bumbu rujak, dan lalapan dengan sambal terasi, hidangan yang sangat cocok dengan selera saya. Sambil makan, saya memuji, "Wah, masakan ibu enak sekali." Ibu Ratna tersenyum. Kalau enak, ya belajar masak. Menantu perempuan itu harus pintar di dapur baru bisa menjaga keutuhan rumah. Bima menatap saya sambil tersenyum lembut. Ibu ini terlalu khawatir, tarikan pintar. Pak Herman tetap diam, Dito sibuk makan sambil menunduk, sesekali mendongak dan bertanya, "Mbak Tari bisa jualan nggak? Besok turun ke toko dong, biar ramai." Saya sedikit terkejut mendengar kata besok. Saya masih bekerja di perusahaan saya dan baru saja mau menjelaskan, tapi Bima sudah memotong. "Besok biar Tari istirahat dulu, kan baru pindah." Meski begitu,
Nada suaranya terdengar tidak yakin, seperti dia mengucapkannya hanya untuk menyenangkan hati istrinya, tapi sekaligus takut ibunya tidak senang. Saya mulai menyadari satu hal di rumah ini. Kata-kata tidak hanya diucapkan untuk berkomunikasi, tapi untuk menjaga keseimbangan posisi. Malam itu, saya naik ke kamar, membuka koper untuk membereskan baju, dan tanpa sengaja melihat Bima meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah. Saya tidak terlalu memikirkannya, hanya merasa aneh karena sebelumnya dia jarang melakukan itu. Saya pergi mandi. Saat keluar, Ibu Ratna sudah berdiri di depan pintu kamar memegang selimut tebal baru. Beliau berkata, "Ini selimut dari ibu. Di lantai atas angin malamnya lumayan dingin." Terdengar penuh perhatian, tapi pandangan matanya menyapu meja rias saya, lalu ke tas tangan, dan berhenti di tempat saya meletakkan dompet. Hanya sedetik, tapi saya merasa seperti sedang diaudit layaknya barang stok baru di toko. Saya tersenyum, menerima selimut itu, dan mengucapkan terima kasih. Ibu Ratna mengangguk, berbalik pergi, tapi masih sempat berkata agak keras. "Di rumah ini semuanya ada aturannya ya, Nak. Jangan sampai orang bilang kamu baru datang sudah bikin berantakan." Saya berdiri terpaku. Di kepala saya tiba-tiba terngiang ucapan nenek saya di kampung. Tinggal bersama mertua memang harus banyak mengalah, tapi mengalah seperti apa yang masih masuk akal. Saya menenangkan diri, mungkin saya saja yang terlalu sensitif karena baru pindah. Namun, sekitar jam 10 malam ketika toko ditutup, saya mendengar suara Ibu Ratna dari arah dapur. Bukan berteriak, hanya volume suara yang cukup untuk didengar orang seisi rumah. Ia berbicara pada Bima. Anak laki-laki pertama sudah nikah. Istrinya harus bisa mengurus rumah. Nanti kamu atur bagaimana baiknya. Masa istri keluyuran terus di luar, nanti orang-orang malah menertawakan kita. Bima menjawab pelan, "Iya Bu, pelan-pelan nanti Bima atur." Ibu Ratna menutup dengan kalimat ringan namun tajam. "Ya, atur yang pintar. Perempuan punya kerjaan sih boleh saja, tapi jangan sampai kerjaannya itu yang malah mengendalikan dia." Saya berbaring menatap langit-langit. Tidak ada yang menyebut nama saya, tapi setiap kata tepat menusuk saya. Bima naik ke kamar dan melihat saya masih bangun. Dia bertanya, "Kamu capek ya?" Saya tersenyum. "Nggak, cuma belum terbiasa aja makanya susah tidur." Bima duduk, menggenggam tangan saya. "Ibu memang agak keras, tapi ibu nggak jahat kok. Kamu pelan-pelan pasti terbiasa." Saya menatap tangannya, tangan yang dulu selalu membuat saya merasa aman. Namun malam itu, entah mengapa hati saya terasa dingin. Saya tidak ingin berprasangka buruk. Saya meyakinkan diri sendiri, menantu baru wajar jika masih canggung. Di kampung, orang juga sering bilang menantu itu orang luar, tapi harus bersikap agar bisa dianggap keluarga sendiri. Saya hanya tidak menyangka untuk menjadi keluarga sendiri di sini harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal dari perkiraan saya. Saya mematikan lampu, berbaring memunggungi Bima, mendengarkan suara kendaraan di jalanan yang mulai sepi. Dalam kegelapan, rumah ini sunyi, tapi kesunyiannya tidak damai. Mirip seperti buku catatan baru yang halaman pertamanya masih putih bersih. Tapi sudah ada seseorang yang memegang pena, bersiap menuliskan aturan sesuai kehendak mereka. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara pintu gulung ruko rolling door yang ditarik dengan suara bergemuruh di lantai bawah. Karena rumah ini menyatu dengan toko, jam kerjanya tidak seperti pegawai kantoran. Baru saja selesai sikat gigi dan cuci muka, saya sudah mendengar suara Ibu Ratna memanggil, "Tari, turun sebentar bantu ibu menata barang." Kata sebentarnya terdengar ringan, tapi kalau sudah dipanggil artinya harus turun. Area toko material mertua saya seperti gudang kecil, semuanya ada dan semuanya berat. Saya berdiri membantu merapikan kardus lem keramik, mengelap debu di beberapa sampel shower, dan mengangkat tumpukan contoh keramik kerak. Ibu Ratna melihat saya bekerja, sesekali mengoreksi. Yang ini taruh mendatar biar bagus, yang itu mereknya hadap ke depan. Orang jualan itu harus punya mata yang jeli. Saya mengangguk. Setiap pekerjaan ada prinsipnya, saya paham. Hanya saja, prinsip di sini bukan untuk melakukan hal dengan benar, melainkan untuk mencari-cari kesalahan agar mereka punya alasan untuk menegur. Hari-hari pertama, Ibu Ratna cukup manis. Beliau mengajari saya cara memasak hidangan sesuai seleranya. Kuah sayur harus bening, bumbu ayam harus meresap, dan sambal harus ada irisan cabai merah besar agar terlihat hidup. Beliau mengajari saya semuanya. Saya mendengarkan dan melakukan perintahnya. Saya bukan tipe orang yang suka membantah. Pikir saya, belajar tradisi keluarga suami adalah hal yang wajar. Tapi kemanisan itu hanya bertahan jika ada orang luar. Begitu ada pelanggan tetap yang datang atau tetangga yang mampir, Ibu Ratna akan mengubah nadanya. Ia tersenyum semeringah, menarik saya mendekat dan memperkenalkan. "Ini loh menantu baru saya. Anaknya penurut, rajin, apa-apa bisa."
Saya berdiri di sebelahnya tersenyum formal. "Mari Bu, silakan." Ibu-ibu tetangga menatap saya dan memuji. "Wah, menantunya cantik dan putih ya." Ibu Ratna menimpali, "Iya, dia juga tahu diri kok, baru pindah tapi rajin belajar." Mendengar itu, hati saya menghangat. Kehangatan yang dirasakan seseorang yang baru masuk ke lingkungan asing tapi diakui di depan publik. Saya sempat berpikir mertua yang mau memuji menantunya di depan orang lain pasti tidak terlalu buruk. Namun, begitu pelanggan itu melangkah keluar dari pintu toko, beliau langsung berbalik. "Tari, kamu laprak itu pakai apa sih kok masih berdebu? Nasi yang kamu masak kenapa lembek begitu? Perempuan kok masak nasi saja tidak becus? Sapu ditaruh di situ, kalau ada yang tersandung bagaimana? Kamu di rumah ini harus pakai mata, lihat depan belakang." Nada suaranya tidak membentak, bicaranya cukup untuk terdengar jelas. Ibarat jarum yang menusuk pelan, tidak berdarah tapi ngilu. Awalnya saya terkejut, mengira saya memang melakukan kesalahan fatal. Saya diam-diam meminta maaf, merapikan dan mengulang pekerjaan saya. Bima, dia tidak sepenuhnya membela atau menyalahkan. Dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat mengambang, "Sudahlah Bu, tadi kan baru pindah." Lalu dia tersenyum seolah itu hal biasa. Pernah suatu hari setelah menyapu toko dan hendak membuang sampah, Ibu Ratna memanggil pelanggan yang masuk. Pelanggan itu seorang ibu usia 40-an, berlipstik merah, menanyakan harga kloset, duduk merek mahal. Saat Ibu Ratna sedang lancar menjelaskan, pelanggan itu melihat saya dan bertanya, "Ini menantu ya? Masih muda, pasti hidupnya enak ya sekarang." Ibu Ratna tertawa. "Enak apanya Bu? Dia kesini tuh buat kerja dan bantu-bantu. Menantu saya ini penurut, nggak ada tuh gaya-gaya nyonya besar." Si pelanggan tertawa memuji Ibu Ratna hebat mendidik menantu, lalu setuju membeli barangnya. Saat pelanggan itu keluar, Ibu Ratna masih tersenyum sampai pintu tertutup. Lalu menoleh ke saya dan berkata dengan wajah datar, "Kamu dengar orang bilang enak, jangan GR. Di sini jadi menantu ya, harus kerja layaknya menantu. Jangan mimpi jadi nyonya rumah yang cuma tahu ongkang-ongkang kaki." Saya terdiam kaku. Saya tidak pernah bermimpi bersantai-santai. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dito beda lagi, dia sering memanggil Mbak Tari. Terdengar sangat manis tapi selalu berujung pada permintaan yang sulit ditolak. "Mbak Tari, tolong jagain kasir ya, aku mau keluar sebentar." "Mbak Tari, tolong bilangin ibu dong, bulan ini aku lagi bokek." Suatu hari Dito membawa teman-temannya, tertawa ribut di lantai bawah, makan, lalu meninggalkan piring kotor menumpuk. Saat saya mencucinya, Dito malah bercanda. "Wah, Mbak Tari nyuci piring aja tangannya tetap bagus. Besok-besok nggak usah sewa pembantu deh." Saya tersenyum kecut. Candaan seperti itu terdengar lucu tapi sebenarnya menempatkan saya tepat di dalam cetakan yang mereka inginkan. Pak Herman tetap diam. Kadang saat saya membawakan segelas teh, beliau hanya mengangguk dan berkata, "Ya, kamu duduklah makan." Kalimatnya sedikit dan tidak menekan. Tapi beliau seperti orang yang berdiri di tepi sungai melihat arus deras tanpa mau turun tangan. Dulu saya pikir punya bapak mertua yang diam itu sebuah keberuntungan. Tapi akhirnya saya sadar, diam tanpa mau bersuara saat melihat ketidakadilan seringkali membuat pihak yang lemah semakin menderita. 3 bulan berlalu. Saya mulai hafal setiap sudut rumah. Saya tahu posisi gembok pintu belakang, tahu di laci mana baskom aluminium disimpan. Tahu hari apa Ibu Ratna pergi ke pasar pagi-pagi, hari apa beliau diam di rumah mengecek stok. Saya juga sudah kebal dengan ritme pujian di depan orang luar dan omelan saat hanya ada orang rumah. Suatu malam, Bima sedang duduk bermain ponsel. Saya membawa buah potong dan berniat duduk di sebelahnya. Ibu Ratna naik dari dapur melihat saya sedang duduk istirahat. Beliau berkata, "Kok duduk terus nak? Menantu perempuan di rumah suami itu bukan buat duduk santai-santai." Bima mendongak, "Ibu, tadi kan udah kerja seharian." Ibu Ratna tersenyum sinis. "Seharian ya seharian. Di rumah ini semuanya juga kerja. Ibu ngomong begini biar menantu paham. Jangan sampai nanti orang bilang ibu gak becus mendidik menantu." Mendengar kata orang bilang, saya tiba-tiba merasa muak. Ternyata di rumah ini, semuanya berpusat pada omongan orang. Orang yang bahkan tidak memberi kita makan sehari pun malah diberi kuasa untuk menentukan apakah saya menantu yang baik atau buruk. Malam itu saya berpikir panjang. Saya teringat pesan ibu saya, omongan orang biarlah berlalu bersama angin. Tapi banyak keluarga menggunakan omongan orang untuk menekan mental. Saya tidak ingin menjadi perempuan yang selalu tegang seperti senar gitar. Saya juga tidak ingin baru menikah sudah buat masalah. Saya membatin, sudahlah, saya tahan sedikit lagi, perlahan pasti akan melunak. Namun, semakin saya mencoba melunak,
Semakin saya merasakan ada tangan tak terlihat yang sedang mencetak saya agar sesuai dengan keinginan mereka. Saya mulai paham. Di banyak keluarga, bulan madu itu bukan terletak pada bunga pernikahan atau foto pre-wedding, melainkan pada ujian untuk melihat seberapa jauh kita bisa menahan penderitaan. Setelah 3 bulan, saya bukan lagi menantu baru, setidaknya di mata Ibu Ratna. Beliau mulai memberi perintah layaknya kepada orang yang sudah menjadi milik rumah ini. Dan jika sudah menjadi milik rumah, maka harus tahu diri. Setiap pagi, begitu saya turun tangga, beliau sudah menyodorkan secari kertas dengan tulisan cakar ayam. Mulai dari memesan mobil pickup untuk antar barang, mengecek jumlah stok pipa PVC, sampai mengelap rak display. Saya melihat kertas itu dan insting akuntan saya muncul. Pekerjaan itu harus ada awal dan akhirnya agar selesai. Tapi di sini pekerjaan terus menyambung seperti air mengalir tanpa ujung. Saya ingat hari itu panas terik, sekitar jam 10 pagi, seorang tukang proyek mampir membeli beberapa sak semen dan kabel gulung. Ibu Ratna sedang menelepon, lalu memberi isyarat dengan dagunya, "Tari, hitung bonnya." Saya gugup karena belum hafal semua daftar harga. Saya bertanya pelan, "Maaf Bu, yang ini harganya berapa?" Ibu Ratna bahkan tidak menoleh, berteriak dari jauh. "Gitu aja masa nggak tahu? Sudah 3 bulan jaga toko masa masih nanya?" Tukang bangunan itu tertawa kecil dan mencoba membela. Maklum Bu, namanya juga baru. Wajah saya memerah malu dan marah bercampur aduk, tapi saya tetap menunduk mencari buku harga. Setelah menghitung, saya meminta maaf pada pelanggan karena membuatnya menunggu. Setelah pelanggan pergi, Ibu Ratna berbalik, suaranya manis seperti gula tapi kata-katanya setajam silet. "Ingat ya, orang jualan kalau kelihatan bingung di depan pembeli itu bikin reputasi turun. Toko ini sudah beroperasi bertahun-tahun, jangan sampai orang bilang Bima nikah sama perempuan yang gak bisa apa-apa." Lagi-lagi orang bilang saya berdiri terpaku. Saya ingin membalas bahwa saya bukan karyawan toko yang dilatih untuk ini, saya masih belajar. Tapi kalimat itu akan terdengar seperti alasan. Di rumah ini, jika sudah dianggap tidak tahu diri, menjelaskan apapun hanya akan dianggap melawan. Siang harinya tetangga sebelah bernama Mbak Titin mampir membeli pipa air. Mbak Titin ini suka mampir, mulutnya lincah dan suka mengorek urusan pribadi layaknya menawar harga sayur. Begitu masuk dia langsung tertawa, "Loh Tari, sekarang udah resign dari kantor ya, perasaan tiap hari ada di toko." Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Ratna sudah tertawa lebar. "Udah resign dia Mbak, sekarang bantu-bantu keluarga. Menantu sekarang ya harus pintar mengurus rumah, kalau kerja di luar terus siapa yang urus suami?" Saya mendengarnya dengan kaget. Saya sama sekali belum pernah membicarakan soal resign kepada siapapun, tapi Ibu Ratna sudah memastikannya seolah-olah itu fakta. Mbak Titin membelalak, "Wah bagus dong Bu Ratna, nggak usah repot-repot masak lagi." Ibu Ratna menimpali, "Iya anaknya penurut kok, disuruh apa saja sama ibu pasti mau." Saya memaksakan senyum. Kalimat penurut dan pasti mau terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah papan tanda yang sedang digantungkan di leher saya. Sejak saat itu, jika saya membantah sedikit saja, orang-orang akan berkata, "Loh," katanya menantu yang penurut. Sorenya, Dito menjatuhkan sekotak aksesori keran air di gudang. Barang-barang kecil seperti karet sil dan nozzle berhamburan. Dito panik mengumpulkannya, mulutnya komat kamit, "Mampus, kalau ibu tahu bisa habis aku." Saya yang sedang mengelap rak di luar mendengar suara itu dan berlari masuk. Wajah Dito pucat, saya bertanya, "Kamu kenapa?" Dito menarik tangan saya dan berbisik, "Mbak Tari, nanti kalau ibu nanya bilang aja Mbak yang lagi beresin gudang ya, aku nggak sengaja." Saya menatap Dito. Detik itu saya menyadari satu hal yang sangat jelas. Di rumah ini, siapa yang berbuat salah tidak penting. Yang penting siapa yang bersedia menanggungnya. Saya menolak, "Kamu yang bikin salah, kamu yang tanggung dong, jangan bawa-bawa Mbak." Dito tersenyum memelas, "Mbak Tari tolongin aku sekali ini aja. Janji deh besok-besok aku hati-hati." Belum sempat saya menjawab, Ibu Ratna sudah masuk ke gudang. Matanya menyapu sekeliling seperti mesin pemindai barcode. Dia melihat aksesori yang berceceran, kardus yang penyok, lalu menatap lurus ke arah saya. "Siapa yang berantakin gudang?" Sebelum saya buka suara, Dito sudah menyambar. "Itu tadi Mbak Tari bantuin aku beresin gudang Bu." Dito mengucapkannya dengan sangat natural. Seolah-olah saya menjadi tumbal adalah hal yang sangat wajar. Saya merasa darah naik ke ubun-ubun. Tapi tepat saat itu, Bima turun dari lantai atas melihat suasana yang tegang. Dia bertanya, "Ada apa Bu?" Ibu Ratna tidak membentak, dia hanya menghela napas panjang. Helaan napas yang membuat pendengarnya merasa bersalah. "Nggak apa-apa ibu, cuma lihat menantu kita ini kok kerjanya ceroboh. Urusan kecil saja tidak becus, bagaimana nanti bisa memegang urusan rumah tangga?" Saya menatap Bima, berharap dia mengatakan, "Bukan begitu Bu," dengan tegas. Tapi Bima hanya berkata pelan, "Ya sudahlah Bu, nanti juga
Tari pelan-pelan terbiasa. Lalu dia menoleh pada saya, "Kamu besok-besok yang hati-hati ya." Saya terpaku. Kalimat besok-besok yang hati-hati berarti Bima secara otomatis menganggap saya yang menyebabkan masalah itu. Saat itu saya baru benar-benar memahami pepatah mengalah untuk menang. Tapi mengalah seperti ini, siapa yang menang? Mereka yang menang, sedangkan saya hancur. Malamnya di kamar, saya menatap telapak tangan saya. Tangan yang tadi pagi mencatat harga, mengangkat barang, mengelap debu, kini gemetar pelan. Saya tidak menangis, saya hanya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang terkoyak. Bukan karena lelah secara fisik, tapi karena diremehkan. Diremehkan dengan cara yang sangat sopan. Tidak ada yang memaki saya dengan kata-kata kasar, tapi setiap kalimat mereka menenggelamkan saya. Saya mengambil ponsel, berniat mengirim pesan kepada teman saya, Lina. Tapi saya urungkan. Saya takut kalau bercerita malah dianggap menantu manja yang suka mengeluh. Saya mondar-mandir sebentar, lalu mengambil buku catatan kecil dari tas saya. Buku yang biasanya saya pakai untuk mencatat pengeluaran. Entah mengapa, saya mulai menulis beberapa baris. Bukan menghitung uang, tapi mencatat kejadian. Tanggal, jam, siapa bilang apa, siapa melakukan apa, setiap detail yang janggal saya catat semua. Profesi akuntan mengajarkan saya satu hal, angka tidak bisa berbohong. Hanya manusia yang pandai menyangkal. Di bagian bawah saya menuliskan pepatah yang sering diucapkan nenek. Terlalu baik jadi bodoh, terlalu sabar diinjak-injak. Saya memandangi tulisan itu, bertanya pada diri sendiri, sampai batas mana saya harus diam hingga mereka berhenti menguji saya. Di luar suara motor mulai jarang terdengar. Di kamar Bima masih sibuk menatap layar ponselnya. Dia tidak sadar, hanya dengan kalimat besok-besok yang hati-hati malam ini, dia telah membangunkan saya dari ilusi. Saya sadar jika saya terus hidup hanya dengan modal rasa percaya yang tulus, mereka akan menggunakan rasa percaya itu untuk menjerat leher saya. Dan saya baru akan sadar saat saya sudah tidak bisa bernapas. Saya masih bekerja di kantor. Walaupun saya banyak membantu di toko, saya tidak pernah membicarakan soal resign dari perusahaan. Pekerjaan bagi saya bukan sekadar uang, tapi kartu identitas seorang wanita mandiri. Saya pernah melihat banyak perempuan yang berhenti bekerja setelah menikah, lalu saat mereka membutuhkan jalan keluar, mereka tidak punya apa-apa selain hela napas panjang. Saya tidak ingin menjadi perempuan seperti itu. Namun, keluarga suami punya cara sendiri. Hari itu adalah hari ke-10 setelah masa libur panjang awal tahun. Saya ingat betul karena kantor saya baru saja tutup buku. Semua orang sibuk setengah mati. Saya pulang kerja, belum sempat ganti baju, sudah mendengar Ibu Ratna memanggil dari arah dapur. "Tari, turun ke sini, Ibu mau bicara." Nadanya biasa saja, tidak tinggi atau menekan. Justru karena nada datarnya itulah saya merasa cemas. Saya turun dan melihat di meja sudah tersaji tekote dan stopless kue sisa lebaran. Pak Herman duduk di sana, tangannya memegang koran tapi matanya tidak membaca. Dito juga ada, duduk menyilangkan kaki, mulutnya mengunyah kuaci seperti sedang menonton bioskop. Bima bersandar di pintu, tangannya memegang ponsel tapi pandangannya menghindari saya. Ibu Ratna menuangkan teh, meletakkan cangkir di depan saya. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah beberapa bulan jadi menantu di sini. Ibu lihat kamu anaknya penurut dan rajin. Ibu senang." Saya agak terkejut. Pembukaannya terlalu manis. Biasanya kalau terlalu manis buntutnya pasti pahit. Beliau meletakkan cangkirnya dan menatap lurus ke arah saya. "Tapi kalau kamu terus-terusan kerja kantoran nggak baik. Toko kita sibuk, ibu sudah tua, bapak juga tenaganya sudah berkurang. Menantu laki-laki tertua itu harus bisa ambil alih beban keluarga." Saya menarik napas, mencoba menjaga suara tetap lembut. "Iya Bu, Tari masih bisa bantu-bantu kok. Tari kerja kan cuma jam kantor, pulang kerja, Tari langsung bantu di toko." Ibu Ratna tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. "Bantu-bantu apanya? Kamu seharian di luar, siapa yang jaga kasir, siapa yang angkat telepon pesanan pelanggan, siapa yang ngawasin tukang ambil barang. Ibu kasih tahu ya, orang bisnis kalau meleng sedikit saja bisa hilang pelanggan buat setahun." Dito menimpali dengan santai. "Bener tuh Mbak Tari. Kadang kalau ada pesanan mendadak, aku sibuk ngantar barang, ibu sibuk hitung nota, kita bener-bener kurang orang." Setelah bicara begitu, Dito mengangkat bahu seolah dia juga sangat menderita. Saya menatap Dito lalu menatap Ibu Ratna. Saya paham, ini bukan saran, ini adalah perintah yang sudah direncanakan. Saya menoleh ke arah Bima, berharap dia mengucapkan sesuatu yang membela saya. Namun dia melangkah mendekat, menarik kursi di sebelah saya, dan berkata dengan suara lembut, "Sayang, omongan ibu ada benarnya juga. Kamu resign saja sementara, bantu ibu dulu biar suasana rumah enak. Nanti kalau toko sudah stabil, kita pikirkan lagi soal kerjaanmu."
Kalimat biar suasana rumah enak terdengar ringan seperti angin, tapi menimpa jantung saya layaknya batu. Saya bertanya langsung tanpa kehilangan kesopanan. Mas bilang sementara. Sementara itu berapa lama? Bima terdiam sejenak lalu tersenyum. Ya, beberapa bulan saja. Jangan terlalu tegang, kamu kan kerja buat keluarga kita sendiri, nggak bakal rugi apa-apa kok. Saya ingin membalas. Tentu saja rugi. Rugi kebebasan, rugi karier, rugi hak untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tapi saya menelannya bulat-bulat. Saya menatap Ibu Ratna. Maaf Bu, pekerjaan Tari sudah mapan. Kalau resign nanti susah cari lagi. Lagi pula, Tari bisa membiayai kebutuhan sendiri. Jadi nggak terlalu membebani Mas Bima. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya agak keras. Tidak sampai tumpah, tapi bunyi klak terdengar jelas. Dia berkata, justru karena kamu mau bantu suami, kamu harus resign. Perempuan kalau sudah punya suami jangan selalu mikirin karier. Memangnya karier bisa ngurus anak atau ngurus suami? Saya terpaku. Kalimat itu tidak kasar tapi langsung memukul harga diri saya. Saya masih berusaha tenang. Iya Bu, tapi Tari kerja biar bisa mandiri, nggak bergantung sama siapapun. Ibu Ratna memiringkan kepala, suaranya pelan tapi tajam. Mandiri, menantu perempuan tinggal di rumah mertua kok bicaranya mandiri, aneh dengahnya. Di sini semua itu milik keluarga, uang yang kamu hasilkan juga seharusnya dikumpulkan untuk kebutuhan bersama. Kalau kamu terus-terusan bicara soal mandiri, nanti orang-orang malah mengira mertuamu ini memeras tenaga menantu. Sampai di sini saya baru sadar, beliau bukan cuma memaksa saya resign, beliau juga membungkam mulut saya dengan dalih nama baik keluarga. Kalau saya melawan, saya jadi menantu kurang ajar. Kalau saya diam, saya mengikat diri saya sendiri. Pak Herman saat itu terbatuk pelan lalu mengucapkan satu kalimat, sudahlah. Yang penting suasana rumah damai. Setelah mengucapkannya, dia kembali menunduk membaca koran. Saya mendengarnya dengan perasaan sedih bercampur marah. Seluruh keluarga sedang menentukan nasib saya dan bapak mertua memilih diam demi menghindari konflik. Bima menggenggam pelan tangan saya di bawah meja, suaranya seperti membujuk. Kalau kamu sayang sama aku, dengarkan kata ibu sekali ini saja. Ibu sudah tua, turuti saja biar ibu senang. Saya menarik tangan saya. Hati saya terasa seperti menelan teh basi. Saya berbicara pelan mengejar setiap kata. Tari sayang sama ibu, tapi Tari juga sayang sama diri Tari sendiri. Kalau Tari resign, Tari takut nanti. Tari nggak punya apa-apa. Ibu Ratna tertawa. Tawa yang tidak ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Takut apa? Di sini kurang apa? Kamu masuk ke sini sebagai istrinya Bima. Sebagai menantu keluarga ini. Keluarga ini tidak akan membiarkanmu menderita. Kalimat tidak akan membiarkanmu menderita terdengar mewah, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk saya merinding. Karena saya mulai paham, menderita versi mereka adalah menderita secara finansial. Sedangkan menderita versi saya kehilangan harga diri dan hak hidup tidak masuk dalam hitungan mereka. Malam itu saya kembali ke kamar, kepala saya berat seperti dicor semen. Bima mengikuti dari belakang, menutup pintu, lalu berkata pelan, "Kamu jangan marah, ibu ngomong gitu juga karena peduli." Saya menatapnya, melontarkan pertanyaan yang saya sendiri tak menyangka berani mengucapkannya. Mas peduli sama aku atau peduli sama kedamaian rumahmu? Bima terdiam, beberapa saat kemudian dia menghela napas. Tolong jangan bikin semuanya jadi rumit, ini kan demi keluarga kita juga. Keluarga kita. Frasa itu dulu terdengar familiar, tapi malam itu frasa itu terasa seperti tali beludru yang lembut dan hangat, namun perlahan menjerat leher saya. Saya tidak menangis. Saya membuka laptop menatap layar yang menampilkan kontrak kerja, angka-angka gaji dan bonus, seperti menatap anak tangga yang selama ini saya daki sendiri dengan susah payah. Saya tiba-tiba teringat pepatah orang tua, siapa yang menabur, dia yang menuai. Tapi di sini, sepertinya mereka ingin saya bekerja menabur benih, tanpa berhak ikut menuai hasilnya. Saya mematikan laptop dan berbaring. Dalam kegelapan, saya mendengar suara gembok besi di toko lantai bawah berbunyi krek-krek saat dikunci. Untuk pertama kalinya, saya menyadari saya bukan lagi sekadar menantu baru. Saya sedang digiring menuju sebuah posisi yang sangat jelas. Posisi sebagai orang yang harus selalu tahu diri dengan melepaskan perlahan segala hal yang menjadi milik saya. Saya akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri 2 minggu setelah pembicaraan itu. Tidak ada yang menodongkan pistol, menyuruh saya tanda tangan, tapi mereka menekan saya lewat atmosfer di dalam rumah. Kemanapun saya melangkah, saya mendapati tatapan tajam. Apapun yang saya ucapkan selalu disindir. Saya hidup seperti orang yang berutang budi. Saat saya akhirnya mengangguk setuju untuk resign, Ibu Ratna tersenyum sangat manis. Bima memeluk saya erat. Aku tahu kamu banyak berkorban. Nanti aku ganti semuanya. Berkorban? Mendengarnya saya cuma ingin tertawa.
Pengorbanan saya adalah kehilangan pijakan yang saya bangun sendiri. Tapi bagi mereka, saya seperti baru saja menyingkirkan sepasang sandal jepit yang berantakan di depan pintu agar terlihat rapi. Sejak saya di rumah purna waktu, pekerjaan toko tumpah ruah ke kepala saya seperti bendungan bocor. Pagi-pagi saya buka toko, mengelap rak pameran, menempel label harga, mencatat nota pesanan. Siang baru selesai makan, sudah ada telepon dari pembeli. Sore mengecek gudang, malam masih harus masak, cuci piring, pel lantai. Saya sangat sibuk sampai sering lupa melihat jam. Ibu Ratna, beliau selalu muncul tepat di saat saya sedang menghela napas. Kalau lagi luang, kerjain ini sekalian. Namun hal yang paling membuat saya muak bukanlah pekerjaannya, melainkan perasaan bahwa eksistensi saya sedang dikupas habis-habisan. Suatu sore, Ibu Ratna memanggil saya ke ruang keluarga. Beliau meletakkan setumpuk dokumen di atas meja, kartu keluarga, buku nikah asli, beberapa sertifikat tanah mertua, dan sebuah map plastik biru milik saya. Beliau berkata, "Tari, surat-surat penting ini ibu simpan jadi satu biar gampang dicarinya. Kamu sama anak-anak yang lain jangan simpan sembarangan nanti malah hilang." Saya menatap tumpukan kertas itu dan jantung saya berdegup aneh. Saya bertanya, "Maaf Bu, kalau KTP sama buku tabungan Tari pegang sendiri kan?" Ibu Ratna tertawa, "Buat apa kamu pegang? Perempuan kalau pegang dokumen penting sendiri, sedikit-sedikit berantem sama suami langsung bawa kabur surat-surat rumah tangga jadi nggak tenang. Biar ibu yang simpan, biar aman, nanti kalau butuh tinggal minta ibu." Tenggorokan saya tercekat, saya menjawab pelan tapi tegas. "Maaf Bu, Tari bukan tipe perempuan seperti itu. Dokumen pribadi biar Tari yang simpan sendiri." Senyum Ibu Ratna tidak memudar, tapi sorot matanya menggelap sesaat. "Kamu ngomong begitu berarti nggak percaya sama ibu. Ibu ini mertuamu, bukan orang asing. Ibu simpan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menantu baru di rumah ini harus belajar percaya sama keluarga sendiri. Percaya sama keluarga sendiri." Kalimat itu terdengar penuh petuah. Tapi saya tiba-tiba sadar, mereka sedang menggunakan kata percaya untuk memaksa saya menyerahkan seluruh kendali hidup saya. Bima yang baru masuk dari area toko melihat kami sedang duduk. Dia bertanya, "Ada apa ini Bu?" Ibu Ratna cepat-cepat menjawab, "Ini, Ibu lagi bicarain soal surat-surat. Ibu simpan biar rapi daripada disimpan istri kamu sendiri malah berantakan. Bisnis keluarga kita ini butuh orang yang tegas ngurusnya." Bima duduk di sebelah saya, suaranya pelan. "Sayang, bener kata ibu, biar ibu yang simpan biar aman. Lagian kita kan suami istri, buat apa sih pakai simpan-simpanan sendiri?" Saya menoleh menatap Bima. "Jadi kalau besok-besok aku butuh dokumenku sendiri, aku harus minta izin ke ibu dulu?" Bima tertawa, mengelus tangan saya. "Ya kalau butuh tinggal minta, pasti ibu kasih kok. Kamu mikirnya kejauhan banget sih." Mendengar kata minta, dada saya terasa panas. Saya tidak mau sisa hidup saya harus dihabiskan dengan mengemis dokumen saya sendiri. Tapi saya tidak bisa meledak saat itu juga karena membantah sama dengan kurang ajar. Dan posisi saya sedang berada di rumah mereka, di bawah atap mereka. Malam harinya saya diam-diam membuka map dokumen saya dan mengecek hal-hal yang penting. KTP masih ada di dompet dan saya masih memegang sebuah buku tabungan atas nama saya sendiri. Tapi saya tahu, lengah sedikit saja, Ibu Ratna akan menyimpankannya untuk saya. Saya mulai ketakutan. Ketakutan yang tidak bersuara, tidak berwujud, tapi rasanya seperti tanah tempat saya berpijak sedang dikeruk perlahan. Belum selesai soal itu, sekitar akhir bulan Bima memberi saya sebuah ponsel baru. "Aku beliin HP baru buat kamu. HP lamamu udah jelek, buat apa dipakai lagi?" Saya memegang ponsel baru itu dengan perasaan campur aduk antara senang dan curiga. Saya bertanya, "Terus HP lamaku? Kan udah lama aku pakai, aku simpan aja ya." Bima tersenyum. "Biar aku aja yang simpan, buat cadangan kalau butuh." Hanya kalimat "biar aku yang simpan", tapi bulu kuduk saya merinding. Di ponsel lama itu penuh dengan pesan, foto, dan catatan pengeluaran benda yang mencerminkan kehidupan asli saya. Saya tidak ingin siapapun menyimpannya. Saya menjawab halus, "Gak usah Mas, biar aku taruh di laci lemari aja." Bima menatap saya sebentar lalu mengangguk, "Ya udah, terserah kamu aja." Meskipun dia mengalah, tapi kilatan di matanya menyiratkan sesuatu yang bukan amarah melainkan perhitungan. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna kembali menyinggung soal uang. Beliau menyerahkan buku kas utang pelanggan pada Bima dan berkata, "Coba kalian buka rekening bersama biar uang masuk keluar jelas. Ibu sudah tua, nggak mau pegang uang terlalu banyak." Mendengar kata rekening bersama, saya pikir saya akan dilibatkan. Ternyata Ibu Ratna menoleh pada saya dan berkata belak-belakan, "Tari nggak usah ikut pegang. Perempuan kalau pegang uang gampang bikin masalah. Kamu fokus urus rumah saja, kalau butuh apa-apa tinggal ngomong." Kalimat "butuh apa-apa tinggal ngomong" terdengar seperti sedekah. Saya bertanya, "Oh gitu ya Bu? Terus uang tabungan pribadi Tari, uang sisa kerja dulu, Tari tetap urus sendiri kan Bu?"
Ibu Ratna sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Uang sebelum nikah memang uangmu, tapi kamu kan sudah bersuami sekarang. Uang itu sebaiknya dikumpulkan untuk masa depan kalian berdua. Perempuan tinggal di rumah suami tapi punya banyak simpanan sendiri, awas nanti jadi omongan orang. Saya teringat pepatah, urusan perut memang kejam, apalagi urusan uang. Di sini tidak ada yang merampas uang dari tangan saya secara paksa. Mereka merampasnya menggunakan harga diri, pandangan mata, dan dalih omongan orang. Saya berusaha tetap tenang. Tari mengerti, Bu. Tapi Tari ingin semua pengeluaran jelas. Tari kan mantan akuntan. Tari nggak suka ada yang tidak transparan. Ibu Ratna menatap saya. Suaranya tetap ringan. Jelas itu bagus. Tapi yang bikin jelas di rumah ini, biar ibu sama suami kamu saja. Menantu, kalau terlalu banyak ikut campur, nanti dibilang perhitungan. Perhitungan, mendengarnya saya cuma bisa tersenyum sinis dalam hati. Saya bekerja sebagai akuntan seumur hidup, kalau tidak perhitungan, lalu menghitung apa? Tapi beliau memutarbalikkan kata perhitungan menjadi sebuah tabiat buruk, sementara dominasi mereka mengambil alih semuanya disebut sebagai kepedulian pada keluarga. Malam itu saya berbaring di sebelah Bima mendengar suara kipas angin yang berputar berderik. Saya melontarkan pertanyaan tidak dengan nada tinggi hanya karena saya lelah. Mas Bima, aku ini sebenarnya dianggap orang dalam keluarga ini nggak sih? Bima memeluk saya dan berkata, kok nanyanya gitu sih? Kamu kan istriku. Saya bertanya lagi, terus kenapa aku merasa aku cuma dikasih izin buat kerja, tapi nggak diizinkan buat pegang haku? Bima diam sejenak, lalu menjawab dengan nada menidurkan, kamu itu terlalu banyak mikir. Ibu ngelakuin itu biar aman, lagi pula bisnis keluarga kita ini besar kecilnya nggak bisa dibiarkan berantakan. Saya memalingkan wajah, tidak bicara lagi. Saya paham kalau saya teruskan, obrolan ini akan berubah jadi pertengkaran dan saya akan dilabeli sebagai pembuat onar. Saya tidak mau memberi mereka alasan itu. Namun dalam hati saya, sebuah prinsip mulai tertanam tajam seperti pisau silet, dokumen ada di tangan siapa, nasibmu ada di tangannya, dan kalau saya masih ingin hidup bermartabat, setidaknya saya harus menyisakan ruang bernapas untuk diri saya sendiri. Saya diam-diam mengambil buku catatan kecil dan menuliskan satu baris kalimat. Mulai hari ini, jangan pernah menyerahkan dokumen asli apapun sebelum ada salinannya di tanganku. Saya menutup buku itu, menyimpannya di dasar tas terdalam. Di luar jendela, langit malam Cibubur terasa begitu pekat. Di lantai bawah, lampu toko masih menyala, sementara di dalam hati saya, sebuah lampu lain baru saja dinyalakan, lampu peringatan kewaspadaan. Momen Lebaran Idul Fitri tahun itu datang secepat kedipan mata, tapi bagi saya ia datang bersama rentetan suara pembeli, suara seretan semen, dan suara Ibu Ratna yang menyuruh saya membersihkan perabotan ruang tamu agar kinklong. Toko bahan bangunan menjelang Lebaran ternyata lumayan ramai. Banyak orang yang ingin merenovasi rumah, mengganti kloset, memasang keramik, mengecat tembok agar rumah terlihat bersih saat tamu datang. Saya terjebak dalam pusaran rutinitas layaknya roda gigi mesin yang dipaksa berputar hingga pusing. Pagi-pagi saya membuka toko, mencatat pesanan, memanggil tukang antar barang. Siang saya lari ke atas membersihkan meja ruang tamu, mencuci gelas, menyiapkan suguhan. Sore, kembali ke bawah, mengecek gudang, malam masak, cuci piring, pel lantai. Ibu Ratna mondar-mandir. Suaranya tidak keras, tapi tiap kalimat seperti caps stempel. Mau Lebaran, rumah jangan berantakan, nanti tamu datang pada ketawa. Saking seringnya mendengarnya, saya sampai tidak tahu apakah saya bersih-bersih. Karena memang ingin bersih. Atau karena takut omongan tamu. Saya ingat sekitar H2 Lebaran, saya curi-curi waktu menelepon ibu saya di kampung. Ibu bertanya, kapan pulang, Duk? Mendengar suara ibu, tenggorokan saya tercekat. Saya menjawab, iya Bu, kayaknya hari pertama Lebaran Tari pulang. Tari izin mertua dulu. Ibu tertawa pelan, suaranya sangat menenangkan. Ya sudah, kamu kan sudah ikut suami, jaga kerukunan di sana. Kalau ibu kangen, ibu masih bisa nahan kok. Kata bisa nahan dari ibu membuat dada saya perih. Ibu saya juga seorang perempuan, beliau mengerti posisinya. Malam harinya saya bicara pada Bima. Saya mencari celah saat dia sedang minum teh, suara saya pelankan. Mas, Lebaran ini aku boleh pulang ke Garut 3 hari nggak? Hari pertama Lebaran berangkat, hari ketiga balik lagi ke sini. Saya berusaha menggunakan nada meminta izin bukan menuntut karena saya tahu di rumah ini intonasi lebih penting daripada substansi. Bima menatap saya sebentar lalu mengangguk. Biar aku bilang ke ibu. Dia memang bilang begitu. Tapi saya melihat matanya melirik ke arah dapur tempat Ibu Ratna sedang sibuk. Benar saja, tak sampai 10 menit kemudian Ibu Ratna memanggil saya turun. Suaranya tenang. Tari, kamu mau pulang ke Garut berapa hari? Saya menjawab, iya Bu.
Tari izin 3 hari. Udah lama nggak pulang ibu di kampung sendirian. Tari kangen. Ibu Ratna menyesap tehnya lalu meletakkan cangkirnya dengan sangat pelan. 3 hari itu kelamaan. Menantu baru lebaran malah pergi lama, nanti orang bilang keluarga ini nggak bisa mendidik menantu. Hari pertama pulang sungkem ke keluarga sana, hari kedua sudah harus balik lagi ke sini, itu baru pas. Saya mematung, berusaha keras menjaga kesabaran. Maaf Bu, kalau hari kedua balik lagi rasanya terlalu buru-buru. Perjalanan jauh, cuman nginep semalam. Ibu Ratna memotong, suaranya pelan tapi tajam. Buru-buru apanya? Kamu sudah punya suami, lebaran itu prioritasnya ya keluarga suami. Hari kedua harus sudah di sini bantu ibu jualan, hari ketiga kita ada acara kumpul keluarga besar. Di rumah ini harus tahu mana yang didahulukan. Saya melirik Bima seolah meminta pertolongan. Bima terbatuk pelan. Bu, kasih tari tambahan sehari lagi nggak apa-apa, hari ketiga dia balik juga nggak masalah. Ibu Ratna menoleh menatap anak laki-lakinya sambil memamerkan senyum keibuan yang syarat didikan. Kamu ini anak pertama kok ngomongnya gitu. Menantu keluarga kita harus paham aturan. Kalau hari ketiga dia baru nongol, orang-orang bakal ngetawain kita. Lebaran ini ibu nggak mau menanggung malu. Lagi-lagi malu dan omongan orang. Saya sudah muak mendengarnya, tapi saya tahu kalau saya melawan, beliau akan menggeser topik dari aturan keluarga ke kewajiban istri salehah. Dan kalau sudah bawa-bawa agama atau kewajiban, saya pasti kalah telak. Akhirnya saya menelan pil pahit itu dan berkata, iya Bu, Tari nurut. Hari pertama Tari berangkat, hari kedua balik. Ibu Ratna mengangguk, seolah baru saja merampungkan pesanan barang. Bima menatap saya dengan rasa bersalah, lalu berbisik, sabar ya, tahun depan kita atur lagi. Saya tidak menjawab, tahun depan ya, tahun depan, tapi tahun ini saya baru saja kehilangan sedikit demi sedikit kemerdekaan saya dan entah harus menyebutnya apa. Hari pertama lebaran saya pulang ke Garut. Perjalanan menuju kampung saat Idul Fitri memang padat merayap. Tapi hati saya terasa ringan melihat rimbunnya pepohonan dan aliran sungai kecil di depan rumah. Ibu saya memasak opor ayam, sambal goreng ati, dan ketupat. Wangi lebaran di kampung itu wangi yang sederhana tapi menghangatkan jiwa. Ibu memandangi saya, mengelus telapak tangan saya lalu menghela napas. Tanganmu kok kasar banget sekarang? Saya tertawa. Biasa Bu, bantu-bantu di toko sama ngerjain kerjaan rumah. Saya tidak bercerita lebih banyak takut ibu sedih. Malam itu saya tidur di rumah ibu mendengar suara jangkrik dan embusan angin malam. Saya berpikir jika hidup ini ibarat panci berisi masakan, rumah ibu adalah kaldu dengan rasa gurih alami. Sedangkan di rumah mertua semua bumbunya seperti dituang terlalu banyak, saking asinnya sampai membuat kehausan. Pagi hari kedua saya sudah harus kembali. Ibu mengantar sampai ke teras, menyelipkan sekantong dodol Garut dan dendeng sapi ke tangan saya. Ibu berbisik, ini bawa buat oleh-oleh mertua, biar sopan. Saya mengangguk, hati saya perih bercampur haru. Ibu saya orang miskin tapi beliau masih memikirkan kesopanan demi kelancaran hidup anak perempuannya. Saya tiba di rumah mertua menjelang siang. Toko material ternyata buka setengah pintu. Ada saja pembeli yang mampir. Begitu saya masuk, Ibu Ratna sudah berdiri di dekat meja kasir. Matanya memindai mulai dari bingkisan di tangan saya sampai ke sandal jepit yang saya pakai. Beliau tidak bertanya apakah perjalanan saya macet atau apakah saya lelah. Pertanyaan pertamanya adalah, keluargamu bawain apa? Saya meletakkan bingkisan itu di meja dengan sopan. Ini Bu, ada sedikit dodol sama dendeng sapi dari ibu di kampung buat camilan. Ibu Ratna membuka tas plastik itu, melihat isinya, lalu mengangguk-angguk. Oh, iya lumayan lah. Tapi dodol kampung gini banyak gulanya, gampang bikin enek. Lain kali bilang ibumu bawain buah-buahan saja kalau kesini. Saya berdiri mematung. Saya tahu kalimat itu bukan sekadar saran, tapi sebuah penilaian derajat. Saya hanya menjawab, iya Bu. Belum sempat saya mengambil napas, beliau kembali berkata, kamu pulang cuma semalam saja kok baliknya siang begini. Menantu baru lagi lebaran malah gak ada di rumah buat bantu-bantu, nanti orang-orang pada ketawa ngelihatnya. Saya menundukkan kepala, maaf Bu, tadi di jalan macet. Bima keluar dari gudang melihat saya datang. Dia tersenyum, udah balik ya? Ya udah cuci muka sana terus bantuin aku bentar. Ucapannya terdengar lembut tapi di telinga saya itu seperti tombol sakelar. Begitu kaki saya menginjak rumah ini, saya harus langsung berlari melayani mereka. Sore harinya ponsel saya bergetar. Barina kakak ipar saya menelepon. Suaranya melengking menasihati. Tadi Mbak dengar dari ibu katanya kamu minta pulang kampung berhari-hari ya. Menantu baru itu harus tahu diri dong. Kalau mertua sampai sedih nanti kamu kualat loh. Perempuan kalau mau rumah tangganya aman ya harus pintar-pintar bersikap lembut.
Mendengar kata lembut, saya ingin tertawa miris. Selembut apa agar bisa memenuhi ekspektasi mereka? Saya hanya menjawab sekadarnya, iya Mbak, Tari paham. Lalu telepon ditutup. Saya berdiri termangu di sudut tangga. Di jalanan, terdengar suara anak-anak tertawa bermain petasan dan tetangga yang asyik bersilaturahmi. Di dalam rumah, terdengar suara kalkulator berbunyi krek-krek dan rentetan panggilan Ibu Ratna memanggil nama saya. Saya tiba-tiba teringat pepatah yang sering orang bilang, tinggal di rumah orang, makanya harus lihat ukuran panci. Saya sudah melihat pancinya, tapi sekarang saya mulai melihat pada diri saya sendiri. Bukannya saya mau membesar-besarkan masalah di hari Lebaran. Tapi saya melihat satu kenyataan pahit. Di sini, sekadar untuk rindu pada ibu kandung pun saya harus minta izin, menghitung hari, dan menelan sindiran. Dan ketika seorang perempuan harus mengemis hak untuk mencintai orang tuanya sendiri, maka yang disebut tata krama keluarga itu bukan lagi aturan yang mengayomi, melainkan cetakan besi yang memaksa kita hancur demi muat ke dalamnya. Hari ketiga, Lebaran di rumah mertua. Suasana jalanan di Cibubur masih ramai. Tapi di dalam rumah, saya merasa seperti diselimuti kabut tipis. Tidak terlihat jelas, tapi membuat sudut mata perih. Pagi itu Ibu Ratna membangunkan saya sangat pagi, alasannya untuk bersiap-siap kumpul keluarga besar meski pintu toko tetap dibuka setengah, mengincar pembeli langganan. Saya sibuk menunduk mencatat bon, membantu, memindahkan kardus lem keramik, lalu berlari ke atas untuk memasak. Bima memang turun ke toko tapi dia sibuk sendiri dengan ponselnya. Kalau ada yang bertanya, dia hanya menjawab sepotong-sepotong. Dito seperti biasa muncul hanya untuk formalitas menyapa saudara, lalu menghilang entah kemana. Saya sangat lelah. Tapi kelelahan fisik ini tidak semenakutkan perasaan bahwa semua orang sedang menyembunyikan sesuatu dari saya. Sore harinya, saat tamu mulai sepi, Ibu Ratna menyuruh saya membereskan ruang keluarga dan merapikan kembali hidangan di meja. Saya bekerja dalam diam. Di kepala saya terus terngiang ucapannya beberapa waktu lalu. Keluarga ini harus tahu posisi mana yang diutamakan. Terdengar sangat bijak. Tapi entah kenapa semakin dipikirkan saya merasa saya sedang diletakkan di posisi paling belakang dari segalanya, termasuk dari jalan hidup saya sendiri. Malam hari ketiga setelah makan, Pak Erman langsung naik ke kamar. Ibu Ratna juga tidak duduk menonton TV seperti biasanya. Beliau mondar-mandir. Sebentar menyuruh Bima mengecek nota, sebentar lagi membuka laci lemari, mengeluarkan dokumen, entah apa lalu menyimpannya lagi. Memperhatikan gerak-geriknya, entah kenapa jantung saya berdebar lebih kencang. Profesi akuntan punya satu cacat bawaan. Kalau melihat ada proses yang tidak sesuai prosedur, otak otomatis membunyikan alarm peringatan. Sekitar jam 11 malam, saya bermaksud turun ke dapur untuk mengambil minum. Sebagian besar lampu rumah sudah dimatikan, hanya menyisakan lampu kuning dari arah dapur. Saat kaki saya baru turun beberapa anak tangga, saya mendengar suara Ibu Ratna sedang menelepon. Suaranya pelan tapi sangat jelas, bukan tipe percakapan basa-basi, melainkan instruksi yang tegas, cepat dan dingin. Iya, besok. Seperti yang sudah diatur. Tempatnya yang tertutup, jangan sampai ada yang lihat. Besok pagi hari keempat bawa dia, urus dengan rapi, jangan sampai dia ketemu orang luar. Soal dokumen, Bima sudah bawa semuanya. Saya membeku di atas anak tangga. Gelas belum tersentuh, tapi tenggorokan saya mengering seketika seperti ditimbun pasir. Dia, itu siapa? Dibawa kemana? Diurus dengan rapi, itu maksudnya apa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Saya berusaha mengatur napas. Tapi udara seperti tersangkut di dada. Saya takut kalau melangkah akan menimbulkan suara. Takut kalau beliau berbalik dan memergoki saya. Di kepala saya berkecamuk banyak skenario. Urusan utang piutang, masalah pasokan barang toko. Tapi kalimat jangan sampai dia ketemu orang luar membuat saya sama sekali tidak bisa menenangkan diri. Telepon ditutup. Ibu Ratna berbalik ke arah dalam. Saya bergegas naik kembali, beberapa anak tangga berpura-pura baru saja keluar dari kamar. Saat saya menuruni tangga lagi, Ibu Ratna sedang mengelap tangannya dengan serbet, wajahnya sedatar papan. Beliau menatap saya. Kok masih bangun? Saya memaksakan senyum. Iya Bu, haus mau ambil air putih. Beliau mengangguk. Kalau sudah minum langsung tidur. Perempuan kalau kurang tidur nanti gampang stres dan cari gara-gara. Mendengar kata cari gara-gara, hati saya mencelos dingin. Saya mengambil air, meneguknya. Air itu mengalir di kerongkongan saya sedingin es batu. Saya kembali ke kamar, menutup pintu perlahan dan menatap Bima. Dia sedang bersandar di ranjang, ponselnya kembali dalam posisi tertelungkup. Saya duduk di tepi ranjang, berusaha menjaga suara senormal mungkin. Mas Bima, tadi pas aku ambil air ke bawah, aku dengar ibu lagi neken telepon. Bima mendongak, kelopak matanya sedikit berkedut. Hanya kedutan yang sangat cepat, tapi saya menangkapnya. Dia bertanya, ibu ngomong apa?
Saya menatapnya lekat-lekat. Ibu bilang, besok pagi bawa dia ke tempat yang tertutup, urus dengan rapi, jangan sampai dia ketemu orang luar. Dokumennya sudah kamu pegang. Mas bisa jelasin ke aku ini maksudnya apa? Oksigen di dalam kamar terasa seperti disedot habis. Bima diam sedetik lalu tertawa kecil, tawa canggung orang yang berusaha mengalihkan perhatian. Kamu ini salah dengar. Ibu lagi ngurusin pesanan barang, kan lagi lebaran banyak yang minta kirim barang diam-diam biar saingan toko sebelah nggak tahu. Saya tidak melepaskan pandangan darinya. Barang pesanan kok dibilangnya jangan sampai dia ketemu orang luar, Mas. Bima membasahi bibirnya, tangannya meraih gelas air di nakas, meneguknya, lalu meletakkannya kembali. Nadanya masih lembut. Kamu ini terlalu sensitif. Ibu lagi mesen barang khusus sama supplier, ibu takut ditikung makanya ngomong gitu. Mendengarnya saya rasanya ingin tertawa, tapi bibir saya terlalu kaku. Saya bertanya lagi lebih lambat. Terus dokumen yang Mas pegang itu dokumen apa? Bima mengernyitkan dahi, faktur tanda terima barang. Kamu ngapain mikir aneh-aneh sih? Saya mengembuskan napas panjang, berusaha keras menekan amarah. Saya tidak berteriak, saya juga tidak menangis. Saya hanya merasakan ada sesuatu yang pecah berantakan di dalam dada saya. Tidak berisik, tapi retakannya sangat nyata. Saya berucap, Mas dulu pernah bilang, kalau aku tinggal di keluargamu, Mas akan selalu membelahku. Kalau ini cuma urusan barang biasa, kenapa Mas nggak berani menatap mataku? Bima membalas tatapan saya. Ada kilatan dingin di matanya yang lalu meredup, kembali memakai topengnya. Aku bukan nggak berani natap kamu, aku cuma capek. Ini lagi lebaran, kamu jangan bikin masalah jadi besar, nanti ibu bisa marah loh. Lagi-lagi ibu bisa marah. Saya tersadar. Di rumah ini perasaan Ibu Ratna akan selalu lebih diutamakan daripada keselamatan saya. Bima tidak pernah secara gamblang melawan ibunya. Setiap kalimat yang dia keluarkan selalu bertujuan mendorong saya ke pojokan untuk berhenti bertanya. Saya memalingkan wajah, pura-pura merapikan bantal dan selimut. Tapi di dalam kepala saya roda gigi otak berputar cepat. Potongan kalimat yang saya dengar, kedutan mata Bima, ponsel yang selalu ditelungkupkan, semuanya merajut menjadi satu tali yang tegang. Saya teringat pepatah, orang yang bersalah pasti akan gelisah. Bima gelisah, artinya pasti ada yang disembunyikan. Malam itu saya berbaring di sebelah suami saya tapi tidak bisa memejamkan mata. Bima berbalik memeluk saya, tangannya melingkar di pinggang saya seperti biasa. Suaranya berbisik, tidur gih, besok masih harus bantu ibu. Saya menjawab lirih, iya. Saya merespons layaknya seorang istri penurut. Tapi di dalam hati saya, kepenurutan itu sudah lenyap. Digantikan oleh kewaspadaan tingkat tinggi. Saya mendengar detak jarum jam, suara motor di jalan yang kian sunyi. Saya tidak tahu siapa yang mau dibawa besok pagi dan mau dibawa kemana. Tapi insting saya berteriak kencang. Jika saya terus percaya pada omongan manis mereka, saya akan digiring menuju jurang oleh omongan itu. Saya tidak membesar-besarkan masalah malam itu. Saya hanya merekam setiap kata dalam ingatan saya dan berjanji pada diri sendiri satu hal. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun menjadikan hidup saya sebagai urusan yang dibereskan dengan rapi lewat sebuah telepon tengah malam. Pagi hari keempat lebaran, saya baru saja merapikan ruang keluarga setelah sarapan saat Bima menghampiri saya. Nadanya jauh berbeda dari hari-hari biasa. Sangat lembut, manis, namun terdengar agak terburu-buru. Sayang, kamu ganti baju gih. Kita liburan sehari semalam. Saya membeku. Liburan di tengah kesibukan lebaran? Saya menatapnya, berusaha membaca apakah dia tulus atau sedang bersandiwara. Bima tersenyum. Lebaran tahun ini kamu capek banget, aku mau nebus kesalahanku. Kita cari angin sebentar, besok langsung pulang. Kata nebus kesalahan itu terdengar hangat, tapi entah mengapa bulu kuduk saya merinding. Ada pepatah, kalau ada udang di balik batu, pujian manis biasanya menyembunyikan niat buruk. Namun saat itu saya menangkap satu hal, kebaikan yang tiba-tiba ini pasti punya tujuan. Belum sempat saya bertanya, Ibu Ratna turun dari tangga. Beliau tidak bertanya apakah saya mau pergi atau tidak. Beliau hanya memanggil Bima, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari laci. Amplop yang dari ketebalannya saja, saya tahu, itu bukan sekadar amplop THR biasa. Beliau menyerahkannya pada sang anak dengan kalimat singkat, jangan lupa dibawa. Saya bertanya dengan nada tetap sopan. Maaf Bu, itu amplop apa ya? Ibu Ratna tersenyum, senyum khas ibu, yang penuh perhatian. Ini uang THR buat karyawan toko kita. Namanya juga lebaran, harus ingat sama yang kerja.
Bima mengambil amplop itu dan menyelipkannya ke dalam jaketnya dengan gerakan sangat cepat, tapi cukup untuk saya lihat bahwa tangannya sedikit gemetar. Gemetaran sekilas itu sudah cukup membuat saya paham, isi amplop itu jauh lebih berat dari sekadar uang THR. Mobil melaju keluar dari Cibubur. Jalanan Jakarta menuju tol luar kota cukup lengang karena masih suasana libur, sinar matahari tidak terlalu terik, dan embusan angin AC terasa dingin. Bima menyalakan musik dan bersenandung kecil. Kamu santai aja. Cuma liburan sehari kok, biar pikiranmu agak fresh. Saya memandang keluar jendela, berusaha meyakinkan diri bahwa saya hanya terlalu paranoid. Namun semakin saya coba, semakin banyak kejanggalan yang saya rasakan. Pakaian Bima terlalu rapi untuk ukuran orang yang mau liburan santai di pantai, ponselnya diletakkan tertelungkup, dan setiap kali bergetar, dia hanya meliriknya sekilas lalu mematikannya. Saya bertanya kita mau kemana? Dia menjawab mengambang, ke tempat yang tenang, pantainya bagus kok. Saya tertawa sinis dalam hati. Di dunia ini segala sesuatu yang dijelaskan secara mengambang biasanya adalah sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Resor itu terletak agak jauh dari pusat kota Anyer. Gerbangnya terbuat dari kayu jati, pepohonan rimbun menutupi jalan setapak yang berkelok. Begitu turun dari mobil, saya melihat seorang resepsionis muda berdiri di dekat lobi, menatap saya sedikit lebih lama dari batas wajar seperti sedang memastikan wajah saya. Di seragamnya tertera nama Kevin. Tatapan Kevin bukanlah tatapan penuh rasa ingin tahu, melainkan tatapan gelisah. Bima memproses check-in dengan sangat cepat. Dia berkata kepada staf di meja depan, saya pesan villa yang di area belakang ya. Tolong pastikan suasananya tenang. Resepsionis mengangguk dan menyerahkan kunci kamar. Saya melirik peta resor yang terpajang dan melihat kamar kami terletak terpisah di sebuah blok jauh dari bangunan utama. Saya memberi saran pelan, Mas, mending kita pilih kamar yang dekat lobi aja. Kalau malam butuh apa-apa, biar gampang manggil orang. Bima tersenyum tapi matanya sedingin es. Udah aku booking dari kemarin. Di belakang jauh lebih tenang biar kamu bisa istirahat total. Saya diam. Cara dia menjawab seolah sudah menyiapkan hafalan naskah, bukan meminta pendapat. Kamar itu memang bagus. Balkonnya menghadap langsung ke hamparan pepohonan dan garis pantai di kejauhan. Udara di dalam kamar wangi, aromaterapi, spraynya putih bersih. Kalau ini liburan normal, saya pasti akan sangat bersyukur. Namun saat itu saya merasa kamar ini seperti sebuah kotak mewah yang tertutup rapat. Sore harinya, resor mengadakan acara kembang api kecil-kecilan untuk tamu libur lebaran. Suara letupannya terdengar meriah dari luar, tapi di dalam dada saya rasanya seperti ada yang sedang memalu jantung saya bertubi-tubi. Bima menarik tangan saya menuju restoran resor dan memilih meja di sudut yang sepi. Dia memesan segelas mocktail buah untuk saya. Minum ini biar badanmu hangat. Saya menolak pelan, aku minum air putih aja mas, lagi gak enak perut. Bima meletakkan gelas itu, suaranya tetap lembut tapi sudah mulai ada duri di dalamnya. Kamu gak percaya sama aku ya? Saya menatapnya. Kalimat itu persis seperti yang sering digunakan banyak pria manipulatif untuk membungkam istrinya. Seolah-olah meletakkan timbangan kepercayaan, siapa yang menolak akan dianggap berdosa. Saya tidak ingin berdebat, juga tidak mau meminumnya. Saya hanya menempelkan bibir saya sedikit di ujung sedotan, cukup agar tidak dicap membangkang. Bima terlihat lega. Dia mulai berbicara tentang masa depan, tentang rencananya membuka cabang toko material, dan bahwa mulai sekarang saya cukup duduk manis di rumah. Ucapannya terdengar seperti janji manis, namun sebenarnya adalah deklarasi bahwa dia yang akan mengambil alih hidup saya. Mendengarnya, hati saya semakin membeku. Orang bilang, mulutmu harimaumu, tapi terkadang perkataan manis adalah harga yang harus dibayar dengan hilangnya kebebasan. Tepat pada saat itu ponsel Bima bergetar. Dia berdiri, aku angkat telepon di luar sebentar. Dia melangkah keluar ke koridor restoran, membiarkan pintunya sedikit terbuka. Saat saya duduk sendirian, Kevin, si resepsionis, berjalan melewati meja saya. Dengan gerakan pura-pura merapikan meja, dia meletakkan lipatan kecil tisu di bawah meja, lalu bergegas pergi. Saya menatap punggungnya, jantung saya berdebar hebat. Saya membuka lipatan tisu itu di bawah meja. Hanya ada satu kalimat pendek, Mbak hati-hati, jangan banyak minum, malam ini ada orang datang. Tangan saya langsung berubah sedingin es. Saya mendongak menatap sekeliling. Semuanya terlihat sangat normal. Suara tawa, denting, garpu, dan piring. Normal hingga rasanya menakutkan. Saya melipat kembali tisu itu, memasukkannya ke dalam saku celana, dan mempertahankan ekspresi wajah datar. Bima kembali ke meja, senyumnya tidak berubah sedikit pun. Dia duduk dan menyodorkan kembali minuman saya. Habiskan, biar nanti tidurnya nyenyak. Akhir-akhir ini kamu kelihatannya stres berat. Saya meletakkan tangan di atas gelas. Tidak mendorongnya menjauh, tapi juga tidak mengangkatnya.
Saya menatap Bima, melihat caranya terus mengamati reaksi saya lekat-lekat. Saat itu saya sadar saya sedang menghadapi sebuah ujian, dan jawaban yang salah akan mengorbankan sisa hidup saya. Saya pura-pura menyesap sedikit lagi, sangat sedikit, lalu tersenyum tipis. Iya mas, mungkin karena masuk angin kena angin laut, badanku rasanya pegal-pegal. Mendengar kata pegal-pegal, Bima langsung terlihat puas. Ya udah, habis makan kita langsung balik ke kamar biar kamu bisa istirahat. Saya berdiri mengikuti langkahnya. Sepanjang koridor menuju kamar, lampunya remang kekuningan, suara langkah sepatu Bima terdengar berirama. Saya berjalan mepet ke dinding, berusaha keras mengatur irama napas saya. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, malam ini saya harus terjaga, lebih sadar dari sebelumnya. Begitu masuk kamar, Bima mengunci pintu. Gerakannya terlihat sangat natural, seperti laki-laki yang sekadar mengamankan kamarnya. Namun bunyi klik dari gembok itu membuat saya bergidik. Saya tidak bicara apa-apa, berjalan ke kamar mandi, pura-pura mencuci tangan sambil menatap pantulan diri di cermin. Dan untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas bahwa di dalam mata saya tidak ada lagi kepasrahan, melainkan kewaspadaan tajam. Di balkon luar angin bertiup kencang, tapi udara di dalam kamar seperti mengental. Seolah ada ancaman tak kasat mata yang perlahan merayap mendekat, menunggu saya terpeleset barang selangkah. Saya tidak berani keluar ke balkon, takut udara dingin membuat wajah saya pucat dan ketahuan sedang panik. Saya melangkah lambat ke dalam ruangan, berpura-pura membongkar isi tas dan menyusun baju di lemari, lalu menuangkan segelas air putih mineral dan meminumnya seolah saya memang kelelahan. Bima bersandar di ambang pintu menatap saya. Tatapan matanya bukanlah tatapan penuh kasih, melainkan tatapan pengawas. Kamu tiduran aja sana, aku mau mandi dulu. Ucapnya lalu masuk ke kamar mandi dan menyalakan shower. Suara kucuran air terdengar monoton, namun bagi saya bunyinya mirip detik bom waktu. Saya memanfaatkan momen itu untuk menginspeksi kamar dengan mata. Saya tidak menggeledah membabi buta, hanya mengamati. Pintu utama ada rantai pengamannya di dalam, jendela samping bisa dibuka. Tapi di luar sana gelap dan dipenuhi semak belukar, pasti sulit kabur lewat sana. Balkon memang terbuka, tapi di bawahnya bukan jalan setapak, melainkan atap teras yang miring. Saya juga memperhatikan sudut langit-langit, ada titik hitam kecil, mungkin sensor asap, atau mungkin kamera CCTV tersembunyi. Di zaman sekarang semua hal patut dicurigai. Saya melangkah mendekati meja rias. Ponsel Bima tertelungkup di sana. Saya tidak bodoh untuk langsung menyentuhnya. Saya membuka tas tangan saya, meraba sebuah benda, ponsel cadangan lama saya. Ponsel usang yang tetap saya simpan karena kebiasaan untuk jaga-jaga kalau ponsel utama habis baterai atau butuh OTP. Saya mengecek sisa baterai, menyalakan mode, silent, lalu mengantonginya di saku jaket yang saya kenakan. Bagi seorang perempuan yang sedang berusaha menyelamatkan diri sendiri, benda sekecil itu bisa jadi senjata, asalkan disembunyikan dari jangkauan lawan. Sementara Bima masih di bawah guyuran air, saya mengambil kunci kamar di meja, mengingat-ingat letak kamar kami, lalu mengembalikannya tepat di posisi semula. Saya harus tahu di mana posisi saya jika tiba-tiba saya harus menghubungi seseorang. Saya juga mengecek sinyal ponsel. Di sini sinyal sering hilang timbul. Jika akses komunikasi saya diputus, saya akan benar-benar terisolasi di dalam skenario liburan ini. Suara air mati. Saya langsung duduk di tepi ranjang, melemaskan bahu dan memasang wajah mengantuk. Bima keluar dengan rambut masih basah, mengenakan kaos lalu menatap saya. Kamu udah mendingan? Saya tersenyum pelan. Kayaknya aku kebanyakan mikir deh mas. Nggak usah dipikirin, cuma agak capek. Bima duduk di sebelah saya, tangannya membelai rambut saya. Anak pintar, kamu nurut aja sama aku. Semuanya biar aku yang urus. Lagi-lagi kata biar aku yang urus. Saya menelan ludah. Saya tahu saat ini saya harus bertindak pintar dan penurut tepat seperti ekspektasinya. Karena dia sedang mengetes sejauh mana perlawanan saya. Pelaku manipulasi tidak perlu mengikat tangan seorang istri, mereka cukup mengikat psikologisnya dengan kalimat tolong jangan bikin aku susah. Saya pura-pura menguap. Iya, aku boleh tidur duluan nggak? Bima melirik jam tangannya dan mengangguk. Ya udah tidur Gi, aku juga capek. Dia mematikan lampu di sisi kanan, hanya menyisakan lampu temaram dari arah kamar mandi. Saya berbaring miring, memunggui Bima yang menyusul berbaring di belakang saya. Tangannya memeluk pinggang saya seperti kebiasaan. Pelukan itu dulu menenangkan, kini terasa seperti borgol tak kasat mata. Saya memaksa ritme napas saya agar teratur, meski pikiran saya berlari kencang. Tisu dari Kevin, kalimat malam ini ada orang datang, amplop coklat tebal dari Ibu Ratna, kamar terisolir di blok belakang. Saya tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan, tapi saya yakin satu hal, jika saya panik, saya sama saja menyerahkan leher saya untuk disembelih oleh mereka. Sekitar jam 11 malam lebih, ponsel Bima bergetar pelan. Saya bisa merasakan tubuhnya langsung menegang.
Dia meraih ponsel yang tertelungkup itu, mengintip layarnya dari sudut mata, lalu bangkit perlahan tanpa suara. Dia melangkah ke balkon dan menutup pintu kaca, hanya menyisakan celah kecil agar suara angin laut menyamarkan percakapannya. Saya tidak bergerak seujung kuku pun, hanya membuka mata sedikit untuk memantau bayangannya di kaca balkon. Suaranya sangat pelan, tapi beberapa kata sukses menyusup ke telinga saya laksana jarum jatuh di ubin sunyi. Iya, besok pagi, blok paling belakang. Dokumen lengkap, biaya sudah dibawa. Mendengar kata biaya, tulang punggung saya membeku. Jadi amplop coklat itu bukan uang THR untuk karyawan toko. Saya menggigit bibir, memaksa tubuh saya tetap kaku. Saya tidak berani tiba-tiba duduk untuk mendengar lebih jelas, satu gerakan kecil yang mencurigakan dan rencananya akan berantakan. Bima berbicara beberapa kalimat lagi, suaranya berat dan singkat seperti sedang menyepakati sebuah kontrak bisnis. Lalu dia masuk kembali, meletakkan ponselnya dengan layar terbalik di atas meja. Dia berbaring, menarik selimut, dan memeluk saya lebih erat. Tidur sayang. Saya merespons dengan gumaman amat pelan, iya. Dalam kegelapan malam saya bisa mendengar degup jantung saya berdetak tajam dan konstan. Saya menyadari, hal yang paling menakutkan bukanlah kekerasan fisik, melainkan saat mereka mengeksekusi sesuatu yang terlihat legal dan sangat rapi. Seperti membawa seseorang pergi tanpa membuat keributan sedikit pun. Saya menunggu sampai napas Bima terdengar lebih berat dan teratur, barulah saya memiringkan badan perlahan. Saya berpura-pura bergerak dalam tidur. Tangan saya menyelusup ke bawah bantal, menyentuh ponsel cadangan di saku jaket saya. Saya tidak menghidupkan layarnya, cahayanya akan membongkar penyamaran saya. Dengan ingatan otot, dalam kegelapan saya menekan tombol aplikasi perekam suara, lalu membiarkan ponsel itu tergeletak menempel di pinggiran bantal. Saya tidak tahu seberapa banyak suara yang bisa terekam, tapi saya butuh bukti, sekecil apapun itu, agar kelak tidak ada yang menuduh saya hanya berhalusinasi. Orang bisa saja menyangkal kata-kata yang diucapkannya, tapi sangat sulit menyangkal rekaman audio. Berbaring sedikit lebih lama, saya mulai membaca situasi kamar dengan telinga. Di lorong sesekali terdengar langkah kaki, bukan langkah gontai pengunjung yang mabuk, melainkan langkah sepatu yang teratur seperti sedang menjalankan tugas patroli. Suara roda troli petugas resor terdengar menggelinding lalu berhenti di suatu tempat. Saya menahan napas, tidak berani berkutik. Saya teringat pepatah, anjing yang menggonggong biasanya tidak menggigit. Di sini tidak ada anjing yang menggonggong, karena itulah saya harus lebih ekstra waspada. Saya membuat resolusi kuat di kepala. Dari detik ini sampai pagi menjelang, saya tidak akan meminum cairan apapun lagi, termasuk air mineral yang sudah disiapkan. Ponsel juga tidak boleh lepas dari tubuh saya. Dan yang paling penting, wajah saya harus terlihat datar dan tenang, karena dalam permainan ini, siapa yang menunjukkan rasa takut lebih dulu, dia yang akan kalah. Bima mengubah posisi tidurnya, telapak tangannya sedikit meremas pinggang saya seolah mengecek apakah saya masih bangun. Saya refleks merilekskan otot, menghela napas panjang seirama orang bermimpi. Bima akhirnya tenang dan kembali terdiam. Aromaterapi di kamar ini terasa mencekik dengan kemunafikan. Saya berbaring seolah sedang menikmati liburan, tapi setiap detail yang terjadi telah saya jadikan amunisi. Di dalam pikiran saya, sebuah buku besar tak terlihat terbuka, mencatat dengan detail setiap keanehan, kata demi kata, langkah demi langkah, sama persis seperti cara saya menyusun laporan akuntansi, agar tidak ada yang bisa menyalahkan saya salah hitung. Semalaman saya terus terjaga, tapi saya sama sekali tidak menunjukkannya. Pagi harinya Bima masih asyik memainkan peran suami pengertian. Dia membuka tirai agar cahaya masuk lalu menoleh ke arah saya. Gimana, udah enakan? Aku temani jalan-jalan sebentar ke pantai ya, hirup udara segar. Saya mengangguk. Yang penting saya bisa keluar dari kamar pengap ini sejenak. Kami berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, melewati kolam renang yang masih sepi. Sambil berjalan mata saya sibuk memetakan lokasi kamera CCTV di lobi, sudut mati di balik meja resepsionis serta pintu abu-abu tempat karyawan lalu lalang. Semua informasi itu tersusun rapi di kepala saya bagai kwitansi berurut bukan demi pekerjaan melainkan demi nyawa. Bima membelikan kopi dari kafe resor, menyodorkan segelas minuman bertutup cup. Saya menerimanya tapi tidak meminumnya, hanya memegangnya agar terlihat normal. Dia menyipitkan mata, kok nggak diminum? Saya tersenyum kecil. Takut sakit perut lagi mas, nanti aku minum air mineral aja ya. Dia tidak memaksa, namun saya menangkap tatapan tajamnya seolah mencatat penolakan saya sebagai sebuah variabel pengganggu rencananya. Menjelang siang, Bima mengajak kembali ke kamar. Begitu masuk, dia kembali menyodorkan botol air mineral. Minum sedikit biar nanti bisa tidur. Saya menggeleng pelan.
Saya tidak memancing keributan, hanya beralasan masih mual dan ingin berbaring. Bima menatap saya beberapa detik lalu berkata, "Aku mandi dulu kalau gitu." Pintu kamar mandi tertutup, suara gemericik air terdengar lagi. Kali ini saya tidak segemetar semalam. Kepala saya justru terasa luar biasa jernih. Saya tahu kalau memang ada dokumen, berkas, atau hal yang berkaitan dengan rencana membawa saya pergi, barang itu pasti ada di tempat yang paling dijaga oleh Bima. Tas selempangnya, saku jaketnya, atau laci nakas. Saya bangkit perlahan, tanpa terburu-buru. Saya bersikap layaknya seorang istri yang sedang mencarikan handuk untuk suaminya. Di atas kursi terletak jaket Bima dan tas selempang kanvas yang dibawanya. Saya membuka resleting tas itu, tangan saya terasa dingin tapi tidak bergetar. Di dalam tas terdapat dompet, kunci mobil, dan sebuah map berbungkus plastik bening. Saya menarik map itu. Jantung saya serasa diremas kuat-kuat. Di sampul depannya tertulis dengan huruf tebal, formulir persetujuan perawatan kesehatan mental. Saya membacanya ulang seakan tak percaya. Kata perawatan terdengar sangat mulia. Tapi saya paham betul, dalam realitas sosial kita, sekali saja seseorang dikaitkan dengan kata mental dan rumah sakit, itu sudah cukup bagi orang lain untuk melabelinya gila. Saya menelan ludah dengan susah payah dan membuka lembar berikutnya. Di kolom pemohon tertulis nama Bima Arya dengan tanda tangan aslinya tertera sangat rapi bak sedang menandatangani kontrak bisnis. Di kolom pasien, orang yang dirawat masih kosong. Saya membalik halaman lagi. Di sana tertera deskripsi ringkas yang sangat dingin dan jelas sudah dikonsep sebelumnya, memiliki gejala kecemasan berlebih, anxiety yang berkepanjangan, mencurigai keluarga terdekat, berpikiran negatif, dan mudah histeris. Saya nyaris tertawa saking konyolnya. Saya memang cemas tapi cemas karena terus dikontrol. Saya curiga tapi curiga karena mereka terus berbohong. Lalu semua kewarasan saya itu kini diubah menjadi alasan bahwa otak saya sedang bermasalah. Di halaman selanjutnya tertulis, rekomendasi rawat inap jangka pendek untuk stabilisasi. Melihat kata rawat inap, keringat dingin bercucuran di punggung saya. Rawat inap, hanya butuh 1 hari saja saya masuk ke sana. Orang-orang sudah punya bukti untuk mengatakan saya pernah dirawat di fasilitas kejiwaan. Harga diri saya akan dicabik-cabik tanpa ada seorang pun yang membela. Di bagian bawah halaman tertera nama sebuah fasilitas swasta yang berakhiran kata sehat jiwa lengkap dengan nomor telepon. Seketika saya teringat amplop tebal Ibu Ratna. Uang itu bukan uang THR. Itu uang panjar untuk membayar jasa ini. Tangan saya mencengkeram map tersebut kuat-kuat sampai kuku saya membekas di telapak tangan. Saya memaksa napas saya tetap beraturan. Saya tidak boleh panik, tidak boleh ceroboh menjatuhkan barang. Begitu Bima keluar dari kamar mandi dan melihat saya memegang berkas ini, dia punya ratusan cara untuk membungkam saya, mengunci pintu, merampas ponsel, hingga berdalih saya kembali berpikir macam-macam. Saya mengeluarkan ponsel cadangan dari saku jaket yang sejak kemarin tetap dalam mode bisu tanpa getar. Saya memotret setiap halaman dokumen tersebut, setiap sudut tanda tangannya, baris deskripsi tuduhannya, nama fasilitas kesehatannya, serta kontak mereka. Setiap kali tombol kamera ditekan, di dalam kepala saya seakan terdengar bunyi palu yang memukul keras kebenaran pahit ini. Saat sibuk memotret, saya terngiang ucapan pepatah lama. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Saya telah memberikan kepercayaan saya bulat-bulat dengan seluruh masa muda saya. Dan sekarang di depan mata saya sedang memotret bukti persiapannya menjadikan saya orang cacat mental. Suara shower masih menyala, saya bergegas memeriksa halaman terakhir di bagian keterangan wali pengganti tertulis sentang pada dapat mewakili tanda tangan apabila situasi mendesak. Memang tidak tertulis harta gono gini, tapi tujuannya sangat gamblang. Jika saya sudah dicap tidak waras, semua keputusan hidup saya termasuk urusan finansial bisa ditandatanganinya atas nama wali. Secari kertas ini cukup untuk mengubah status saya dari seorang istri menjadi orang yang di bawah perwaliannya. Saya meletakkan dokumen itu kembali ke dalam map, merapikan pinggirannya persis seperti kondisi awal. Saya bahkan mengusap permukaannya dengan tisu untuk menghapus jejak sidik jari saya. Ponsel cadangan itu kembali saya amankan di saku. Saya duduk lagi di tepi ranjang, melemaskan otot bahu, berakting seolah-olah saya tidak pernah menyentuh apapun. Pintu kamar mandi terbuka, Bima keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Kok belum tidur? Saya menatapnya, memaksakan sebuah senyum lelah. Kepalaku agak pusing, Mas. Aku tiduran sebentar juga pasti sembuh. Bima berjalan mendekat, menempelkan punggung tangannya ke dahi saya seperti sedang mengecek demam. Sentuhan yang dulu pernah membuat saya merasa disayang, kini hanya terasa bak sebuah sidak inspeksi. Mau kuambilkan obat? Tanyanya. Saya menggeleng. Nggak usah, Mas. Aku takut minum obat sembarangan. Kilatan kekesalan sekilas melintas di matanya tapi dengan cepat tergantikan oleh tatapan lembut. Ya udah, terserah kamu aja.
Dia berbalik pergi mengambil ponselnya dan kembali meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Saya menatap punggungnya dengan hati sedingin bongkahan es. Sekarang saya mengerti semuanya. Mereka tidak perlu memukuli saya, mereka hanya perlu memaksa saya secara sukarela menandatangani bagian kosong di kertas itu, atau merangkai cerita kepada publik bahwa saraf saya sedikit terganggu. Sebuah jebakan yang rapi dan wangi baka meresor ini namun menganga dengan gigi gergaji tajam menanti mangsa. Saya berbaring, memunggungi Bima, dan memejamkan mata seolah tertidur. Namun di dalam otak saya, gambar-gambar foto yang baru saja saya ambil tercetak sangat terang. Saya belum tahu bagaimana caranya bisa lolos, tapi saya yakin 100%. Detik ini saya sudah mengantongi bukti. Dan memiliki bukti artinya saya masih punya hak untuk memanusiakan diri saya sendiri. Saya terdiam lama sekali, berpura-pura sudah terlelap dalam mimpi. Bima tidak lagi menaruh curiga. Dia menyalakan TV dengan volume sangat rendah, menggeser layar ponsel, lalu mematikannya. Saya bisa mendengar gesekan selimut saat dia mengubah posisi tidur. Udara masih berbau, aromaterapi, tapi bagi saya baunya bagaikan kain penutup yang diselubungkan di atas sebuah perangkap. Saya tidak berani bertindak lebih jauh. Saya memegang teguh satu prinsip dasar. Bertingkah natural layaknya kebiasaan sehari-hari. Bima bukan pria bodoh. Keahlian utamanya adalah berbicara manis, bertindak sopan secara berlebihan, membuat lawan bicaranya secara refleks merasa bersalah jika menaruh curiga. Sekitar tengah malam, ponsel Bima bergetar pelan. Saya bisa merasakan otot tubuhnya mengeras bak prajurit yang menerima sinyal panggilan darurat. Dia bangkit duduk dan melangkah lagi menuju balkon. Kali ini dia menutup pintu lebih rapat, meski tidak sampai kedap suara. Saya tidak menggeser tubuh sama sekali. Hanya sedikit memiringkan telinga, menjaga wajah, tetap menempel di bantal layaknya orang pingsan karena pulas. Suara Bima di luar balkon memang pelan, tapi keheningan malam justru membantu beberapa potong kata melesat masuk ke telinga saya. Besok pagi-pagi ya, di blok paling belakang. Kalau pihak keluarga sudah dampingi, dokumen lengkap, tinggal stempel aja beres. Saya mengatupkan rahang. Stempel? Stempel apa? Saya sadar saya tidak boleh mendengar terlalu asyik. Terlalu banyak mendengar bisa membuat saya panik, dan panik berarti tamat riwayat. Namun kalimat berikutnya dari Bima terdengar begitu tajam. Pastikan dia dibawa masuk dengan alasan persetujuan sukarela. Jangan sampai dia bikin ribut. Dada saya bagai disiram air es di tengah malam buta. Sukarela. Sungguh sebuah kata yang indah untuk mengubah penculikan paksa menjadi sebuah tindakan sah berpayung hukum. Saya ingat saat saya bekerja di divisi legal kantor, saya belajar bahwa dengan modal sebuah tanda tangan sukarela, semua tanggung jawab hukum berpindah kepada si penanda tangan. Jadi kolom kosong di formulir itu, mereka berniat memaksa saya merelakan tangan saya untuk menandatanganinya. Saya menggeser pelan ponsel cadangan di balik saku jaket saya. Tanpa menyalakan layar, saya merogohkan tangan di bawah bantal dan menekan tombol record audio. Gemetar di tangan saya, tidak menjalar sampai ke jari, tapi berpusat di dada saya. Detak jantung saya begitu kencang sampai saya takut Bima bisa mendengarnya. Di luar, Bima masih melanjutkan instruksinya. Nadanya berat dan tegas layaknya orang mengonfirmasi jadwal pengiriman beton. Iya, biaya sudah siap. Bikin prosesnya kelihatannya smooth. Kalau dia mau tanda tangan, selesai. Kalau dia nolak, beralih ke skenario kedua, bilang dia menderita kecemasan dan insomnia parah. Mendengar instruksi itu, tenggorokan saya terkunci. Bahkan untuk opsi kalau menolak, mereka sudah menyiapkan jalan tolnya. Di pikiran saya muncul pepatah, mulut orang lebih tajam dari pedang. Mereka tidak perlu repot-repot menyakiti fisik saya. Mereka cukup menggunakan lisan, dokumen rekayasa, dan kata prosedur standar untuk membenamkan saya ke dalam lumpur, lalu menyuruh saya berenang sendiri. Bima menutup telepon dan berjalan masuk, derap langkahnya stabil layaknya pebisnis yang baru saja menyelesaikan negosiasi tender. Dia menoleh ke arah saya, mencoba mengecek keadaan. Saya langsung menetralkan tarikan napas saya menjadi berirama dan melemaskan kepalan tangan layaknya orang bermimpi. Bima merasa aman, kembali berbaring dan menarik selimut untuk memeluk saya dari belakang. Tidur sayang, ujarnya dengan suara manis bak lagu pengantar tidur. Besok pagi kita pulang. Saya tidak menjawab, takut apabila saya membuka mulut, suara saya akan bergetar pecah. Bima akhirnya diam, dan beberapa saat kemudian napasnya berangsur berat. Dia terlelap, sementara saya berbaring menatap langit-langit kamar yang gelap gulita. Tiba-tiba saya merasa ingin tertawa miris. Orang-orang bilang pernikahan adalah tempat bersandar, tapi tempat bersandar saya malah sedang menghitung mundur waktu untuk menendang saya masuk ke dalam jurang bermodalkan selembar kertas. Saya menunggu beberapa menit untuk memastikan, lalu mematikan tombol perekam suara secara diam-diam. Dengan mode layar gelap gulita, saya mengintip file yang barusan tersimpan. Hanya memastikan filenya ada.
Saya tidak berani memutarnya ulang. Saya tidak boleh mengeluarkan suara bising dan lebih penting lagi saya tidak boleh membiarkan emosi saya runtuh. Bukti ini harus terjaga utuh. Saya kembali memunggungi Bima, pura-pura tertidur lelap. Tapi di dalam benak saya menyusun setiap skenario layaknya membuat neraca saldo. 1, mereka akan datang pagi-pagi sekali. 2, mereka butuh tanda tangan sukarela atau akan memakai alasan bahwa saya stres dan butuh perawatan untuk melegalkan penjemputan paksa. 3, Bima memegang amplop yang artinya dia sudah membayar lunas perangkap ini. 4, lokasi kamar yang ada di ujung resor ini akan menyulitkan orang lain mendengar teriakan minta tolong saya. Saya mencoba bersikap setenang mungkin, tetapi perut saya mual membayangkan diri saya digelandang masuk mobil sebagai pasien di saat pikiran saya 100% waras. Saya tidak takut merasakan sakit fisik, saya takut harga diri saya dirusak permanen. Di dunia ini, kehilangan uang masih bisa dicari, tapi jika nama sudah dicap gila di masyarakat, noda itu tak akan bisa dicuci bersih seumur hidup. Saya bertahan di atas kasur itu hingga ufuk mulai memutih. Sesekali Bima bergerak, tangannya mendekap erat pinggang saya. Setiap kali itu terjadi, saya harus mati-matian berakting bernapas normal agar dia merasa tidak ada yang aneh. Sekarang saya mengerti betapa kejamnya permainan mental ini. Kita dituntut untuk tetap waras dan tenang, di saat jantung kita sendiri berteriak ingin meloncat keluar dari dada. Ketika fajar mulai menyingsing dari sela jendela, barulah saya bisa menghela napas panjang dalam hati. 1 malam telah berlalu, saya memang belum memenangkan peperangan ini. Tapi saya mendapatkan kembali amunisi paling berharga. Kebenaran yang kini aman berada di ponsel saya. Dan sejak fajar ini, saya bertekad untuk tidak akan pernah lagi bergantung pada firasat. Saya akan mengandalkan bukti fisik dan akal sehat saya sendiri. Saya bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena merasa segar, melainkan karena sistem kewaspadaan di otak saya tak mengizinkan saya terlelap. Saya berjalan ke wastafel kamar mandi, membasuh wajah, dan menatap cermin. Saya memaksa diri saya memandang bayangan itu seperti sedang menatap orang lain agar saya tidak menangis ketakutan. Ada lingkaran hitam di bawah mata, tapi setidaknya sorot matanya tajam. Saya membisikkan tekad di dalam hati, tenang Tari. Badai ini hanya ujian. Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan musibah. Bima juga bangun lebih awal dari biasanya. Dan anehnya, dia berdandan rapi, mengenakan kemeja yang disetrika licin, menyemprotkan parfum, dan merapikan kancing lengan baju. Seseorang yang berniat check out dari resor untuk liburan santai, berdandan layaknya mau menandatangani akta notaris. Saya melihatnya dan hanya tertawa hambar di dalam hati. Beginilah ironi kehidupan. Orang yang tidur bersebelahan dengan kita bisa jadi adalah orang yang sama yang sudah menyiapkan pisau jagal sambil melempar senyum termanisnya. Saya keluar ke balkon dengan pura-pura lemas, menghirup udara pagi sebentar lalu masuk lagi. Saya membiarkan raut wajah saya terlihat pucat dan letih. Bima menatap saya, udah agak baik kan? Iya mas, lumayan, kayaknya memang butuh istirahat di rumah aja. Saya menjawab demikian seolah saya percaya penuh padanya. Itu adalah cara saya membius kewaspadaannya. Jika dia mencium aroma perlawanan sedikit saja, rencana pelarianku bisa hancur berantakan. Tepat pukul 07.55 ponsel Bima bergetar. Dia tidak langsung mengangkatnya, melainkan hanya mengetikkan balasan singkat. Kemudian dia berdiri mengambil jaket dan mengecek resleting saku dalamnya. Saku tempat amplop tebal kemarin berada. Suara resleting yang ditarik itu membuat tulang punggung saya beku. Bima menatap saya, suaranya semanis madu asli. Ganti bajumu sayang, habis ini kita pindah ke tempat yang lebih enak biar kamu bisa istirahat tenang. Saya mengangguk. Saya mengenakan baju tertutup lengan panjang dan celana panjang serta sepatu datar yang nyaman dipakai berlari. Saya tidak memakai perhiasan satupun. Saya hanya menyampirkan tas lempang kecil di bahu saya, memastikan ponsel cadangan itu menempel aman di saku tersembunyi. Hal-hal sepele yang di waktu normal tidak ada artinya kini bertindak sebagai pelampung keselamatan saya. Pukul 07.59, lorong depan kamar sangat sepi, hanya terdengar derau pelan dari kipas AC luar. Lalu tepat pukul 08.00 terdengar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Ketukannya rapi, stabil, tidak ragu-ragu dan tidak buru-buru. Bukan ketukan ramah dari cleaning service ya yang mau menawarkan penggantian handuk. Ini adalah ketukan dari tamu yang sudah membuat janji. Bima menoleh cepat ke arah saya. Saya langsung menunduk, pura-pura melipat baju dengan raut tak acuh. Dia melangkah ke pintu dan membukanya dengan ekspresi sopan. Di ambang pintu berdiri seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan. Pria itu menenteng sebuah tas kulit tipis berisi dokumen. Senyumnya terukur, tidak terlalu lebar,
pas untuk memancarkan aura profesional. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Lukman dari bagian layanan konsultasi psikologis yang bermitra dengan Resor. Kami menyediakan program relaksasi bagi tamu yang mengalami stres atau kelelahan mental pasca lebaran. Pria itu berbicara selancar air mengalir. Mendengar kata mental, tubuh saya langsung menegang. Bima menggeser kursinya. Silakan masuk dokter. Istri saya ini belakangan memang sering susah tidur dan banyak pikiran. Saya mau minta tolong dokter agar dia bisa ditangani pelan-pelan supaya pikirannya tenang. Dokter Lukman itu duduk dan membuka buku catatannya. Tatapannya terarah pada saya, memindai dari wajah hingga ke tangan saya yang sedang meremas ujung baju. Itu bukan tatapan empati seorang dokter, melainkan tatapan observasi penilai. Ibu Tari, akhir-akhir ini sehari bisa tidur berapa jam? Tanyanya. Saya menjawab dengan nada sepelan mungkin. Oh, mungkin karena saya nggak biasa tidur di tempat asing, makanya saya agak susah tidur. Dia mengangguk-angguk sambil mencatat, apakah ibu sering merasa ada yang ingin berbuat jahat atau mencurigai keluarga sendiri? Pertanyaan itu membuat saya rasanya ingin bangkit dan menggebrak meja, tapi saya menahannya. Saya memaksakan senyum lelah dan berbicara pelan, "Nggak dok, saya cuma kepikiran urusan kerjaan rumah aja, makanya agak capek. Kalau keluarga, saya percaya 100%. Saya mengucapkan kata percaya seperti sedang mengunyah beling, tapi saya butuh kalimat itu untuk menutup akses mereka mencari-cari diagnosis palsu." Dokter Lukman tampak terdiam sejenak lalu mengubah taktik. Apa kadang ibu mendengar suara-suara aneh di kepala atau merasa orang-orang selalu memperhatikan ibu lalu ibu jadi overthinking? Saya menatap matanya tajam-tajam namun tetap bersuara lembut. Enggak dok, saya cuma suka deg-degan kalau pindah tempat tidur aja. Kalau di rumah saya santai kok. Saya santai kok. Saya menekankan kata itu tanpa memberi ruang bagi penafsiran lain. Dokter Lukman menyandarkan punggung ke kursi, menatap saya selama beberapa detik. Saya yakin dia sedang berusaha keras mencari celah kejiwaan dari jawaban saya. Bima yang duduk di sebelah saya menyela untuk memuluskan rencananya. Benar yang ditanyakan dokter. Istri saya ini memang sering kepikiran berlebihan. Kadang dia bisa mengeluh kalau ibu saya di rumah agak terlalu keras mendidiknya. Bima mengucapkannya seolah sedang bercanda, tapi matanya sangat serius menekan saya. Saya menoleh ke arah Bima dan membalas senyumnya. Ah mas bisa aja. Aku kan cuma bilang aku belum terbiasa dengan aturan di rumah. Aku mana berani menjelek-jelekan ibu. Mendengar itu Bima sedikit menghela napas lega. Dokter Lukman kembali menulis sesuatu. Saya sadar mereka sedang merajut jaring laba-laba untuk saya. Mereka mencoba memposisikan saya sebagai sosok yang paranoid, stres dan labil. Agar kelak penjemputan besok pagi itu punya landasan logis. Dokter Lukman bertanya lagi, apakah ibu pernah berpikir untuk kabur dari rumah atau melukai diri sendiri? Nggak pernah sama sekali dok, saya menggeleng cepat, tegas namun tidak terdengar emosi. Saya cuma capek fisik, butuh istirahat, saya ini sehat-sehat saja kok. Saya sengaja melontarkan kata sehat-sehat saja, saya menolak memberi mereka kata-kata bersayap. Dokter Lukman meletakkan ballpointnya, tersenyum hambar. Ibu jawabnya bagus, tapi yang namanya gangguan kecemasan itu seringkali tidak disadari oleh penderitanya sendiri. Biasanya orang-orang terdekatlah yang bisa melihatnya dengan jelas. Saya menangkap nada ancaman tersirat dalam kalimatnya. Saya mengangguk sopan. Iya dok, mungkin saya memang harus banyak istirahat. Pria itu menoleh pada Bima. Bapak sebagai suami, apakah bapak sering melihat ibu tiba-tiba emosi atau curiga yang berlebihan? Bima mengangguk mengiyakan. Iya dok ada. Apalagi pas lebaran kemarin, dia kelihatan sangat sensitif dan gampang tersinggung. Sensitif? Bima menyebutnya seolah-olah dia sedang menceritakan barang antik yang rapuh. Perasaan saya mendadak mati rasa mendengarnya. Dokter Lukman berbicara dengan intonasi super halus. Saya sarankan Ibu Tari mengikuti program pemulihan intensif yang kami kelola, durasinya 3-5 hari. Bukan untuk perawatan penyakit keras, hanya semacam observasi pola tidur, terapi relaksasi, dan akan ada pendampingan dari perawat kami. Semuanya dilakukan atas asas kesukarelaan agar lebih efektif. Mendengar kata kesukarelaan, lonceng alarm di kepala saya berdering keras. Mereka sudah sampai di gerbang utama eksekusi. Saya tidak langsung membantahnya. Saya memakai taktik pura-pura bodoh. Sukarela itu maksudnya gimana ya dok? Saya biar lebih paham aja. Dokter Lukman tersenyum lebar. Artinya ibu setuju menandatangani berkas untuk kami bantu. Semakin ibu kooperatif, maka pemulihannya akan semakin cepat selesai. Saya menunduk, merendahkan kelopak mata agar terlihat rapuh. Oh begitu. Kalau gitu saya minta waktu sebentar buat mikir ya dok. Saya ini orangnya gampang panik kalau disuruh tanda tangan surat resmi. Mata dokter Lukman sedikit memancarkan rasa jengkel. Namun dia berusaha menutupinya dengan tawarnya. Wajar kalau ibu khawatir. Tapi kalau kekhawatiran itu berlebihan, nanti malah jadi stres loh.
Besok pagi saya akan datang lagi untuk proses administrasinya. Ada Mas Bima yang mendampingi, Ibu tenang saja. Begitu dia berdiri dan menyalami Bima, dia menatap saya lagi sebelum melangkah ke pintu. Tatapan mata yang mengisyaratkan stempel deal sudah diketok. Pintu baru saja tertutup dan Bima langsung berbalik menatap saya dengan senyum manis yang dipenuhi ancaman terselubung. Tuh kan, dokter juga bilang kamu stres. Besok kita beresin administrasinya, kamu nginep beberapa hari biar sehat. Saya bersandiwara seolah-olah saya sudah pasrah merebahkan tubuh di atas ranjang. Iya mas, aku nurut aja, mungkin aku memang lagi stres berat. Bima menghela napas panjang, seakan baru saja melepaskan beban di pundaknya. Nah gitu dong, kamu yang nurut begini bikin aku lega. Saya mengangguk patuh lalu memejamkan mata. Bima berjalan keluar ke arah balkon sepertinya untuk menelepon seseorang. Saat itulah saya menarik selimut untuk menyembunyikan ponsel cadangan saya. Saya tidak membuka layarnya untuk melihat notifikasi, saya hanya mengulang-ulang informasi di otak saya. Besok pagi mereka akan beraksi. Saya mengingat kalimat yang sering ibu saya ucapkan, orang jujur tak takut jalan berliku. Tapi saya sadar, jalan kehidupan ini bisa begitu meliuk hingga memaksa orang yang lurus pun untuk pandai menghindar, bukan sekadar menabrak buta. Saya kembali memejamkan mata, menstabilkan napas saya, terus melakoni peran istri malang yang tak berdaya. Sementara di balik dada saya, kewarasan saya telah terasa setajam belati yang baru diasah bukan untuk melukai mereka, melainkan untuk memotong tali jerat yang diam-diam telah mereka kalungkan di leher saya. Saya terbangun saat langit masih temaram, bukan karena ingin menikmati matahari terbit, tapi karena tubuh saya menolak keras untuk lengah. Saya bangkit, membasuh wajah, dan menatap cermin lama sekali. Berusaha meyakinkan diri bahwa pantulan di depan saya ini adalah saksi hidup atas sebuah konspirasi. Mata saya memang ada lingkar hitamnya, tapi setidaknya saya sangat sadar dan tidak gila. Bima juga bangun sangat pagi, dia berdandan lagi, menyemprot parfum dan memasang kemejanya. Mau keluar, check out dari resor saja dandanannya persis mau rapat direksi. Saya menertawakannya dalam hati. Ironisnya hidup. Orang yang paling dekat bisa jadi adalah orang yang paling rapi, menyiapkan kuburan kita sambil tersenyum. Saya keluar ke balkon dengan pura-pura lemas, menarik napas dalam, lalu kembali masuk. Tepat pukul 07.55, ponsel Bima bergetar. Dia tidak mengangkatnya, hanya merespons lewat teks, lalu berdiri, memakaikan jaketnya, dan mengecek resleting dalamnya. Amplop. Bunyi resleting itu membuat tengkuk saya merinding. Ganti bajumu sayang, Bima berujar dengan nada merdu, habis ini kita pindah ke tempat baru biar kamu bisa istirahat. Saya mengangguk menurut. Saya memakai pakaian rapi, sepatu kasual, tanpa perhiasan apapun. Saya memegang erat tas saya. Pukul 07.59, lorong depan sunyi senyap. Tepat pukul 08.00. Terdengar ketukan berirama. Tuk, tuk, tuk. Bima langsung menoleh ke saya, sementara saya berpura-pura santai melipat sedikit ujung baju. Dia berjalan membuka pintu dengan senyum lebar. Di depan pintu berdiri dua orang berpakaian jas putih medis, laki-laki dan perempuan, menenteng tas medis dengan lanyard ID card. Di belakang mereka berdiri seorang pria berkemeja rapi yang khas seperti staf administrasi rumah sakit. Mata saya langsung menangkap map plastik yang dipegangnya. Pria berjas putih berbicara duluan. Selamat pagi Pak Bu, kami tim layanan yang ditugaskan menjemput Ibu Tari untuk program retreat mental. Administrasinya bisa diselesaikan sebentar, semakin kooperatif semakin cepat selesai. Mendengar kata jemput, dada saya berdegup kencang bak jenderang perang. Bima menoleh pada saya dengan senyum kemenangan. Tuh kan sayang, aku udah atur semua biar kamu tenang. Ada petugas yang bantu, jadi kamu gak capek lagi. Saya tidak memberikan reaksi panik. Saya hanya membalas senyumnya layaknya istri patuh, lalu melangkah ke dekat pintu. Namun saya memosisikan diri sedikit menyerong agar saya tetap punya sudut pandang keluar koridor. Saya harus tahu kalau ada orang lain yang datang. Staf administrasi membuka map dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ibu Tari, mohon tanda tangan di beberapa tempat ini sebagai pernyataan kesediaan secara sukarela. Ini cuma syarat formalitas kok Bu. Saya memandangi deretan tulisan kecil di kertas itu, menatap bagian tanda tangan pemohon yang kosong, yang sudah saya lihat semalam. Kepala saya memanas, tapi saya paksa untuk dingin. Jika saya merampas kertas itu, jika saya berteriak dan memaki, mereka akan mendapatkan pembenaran instan. Pasien mengamuk dan butuh obat penenang. Dan dengan satu alasan itu saja, mereka akan punya kuasa absolut untuk menyeret saya. Saya merendahkan suara saya dan bertanya lembut, kalau saya tanda tangan nanti saya boleh pulang ke rumah kapan Pak?
Staf itu tersenyum diplomatis. Programnya berjalan 3-5 hari tergantung kondisi respons tubuh ibu. Ibu tenang saja di sana. Bima segera menyela, suaranya terdengar membujuk. Cuma beberapa hari aja kok sayang, turutin aja biar cepat kelar, jangan bikin repot petugasnya. Kata bikin repot itu hampir membuat saya mendengus. Saya yang mau diculik kok saya yang dibilang bikin repot. Tapi saya menahan emosi, saya hanya mengangguk kecil. Iya, tapi kepala saya tiba-tiba agak pusing. Boleh saya duduk dulu sebentar? Perawat wanita itu segera bertindak responsif. Boleh bu, silakan duduk di sini, saya tensi dulu darahnya biar ibu lebih tenang. Saya duduk di bibir ranjang menyodorkan lengan saya. Kain tensimeter melingkar erat di lengan saya. Saya memandangi jarum jam dan mendengarkan suara pompa angin yang menderu seperti perangkap yang sedang dikencangkan. Saya menarik napas perlahan. Saya harus menjaga detak jantung saya tetap stabil. Bukan demi kesehatan, tapi kalau detak jantung saya cepat, mereka akan menjadikan itu sebagai bukti medis bahwa saya memang sedang panic attack. Perawat itu melihat hasil angkanya lalu mengangguk. Tekanan darahnya sedikit tinggi, mungkin karena deg-degan mau berangkat ya bu. Wajar kok. Kesimpulan itu sudah dirancang, bahkan sebelum saya berbicara, saya menatap Bima. Dia bersandar di dinding, tangannya masuk ke saku celana, wajahnya kelewat tenang. Dia sama sekali tak menanyakan apakah saya takut, dia hanya menonton, ini layaknya menonton bongkar muat barang. Saya memutuskan untuk menggunakan taktik mengulur waktu. Saya berpaling ke Bima, menaikkan nada bicara menjadi sedikit manja dan memelas. Mas, sebelum berangkat, aku boleh pinjam HP buat nelpon ibu di Garut bentar nggak? Aku takut ibu kepikiran kalau aku ngilang. Bima terdiam sesaat, matanya memancarkan sinyal waspada. Saya buru-buru menambahkan, bisa di loudspeaker kok mas. Aku cuma mau bilang aku lagi liburan, retreat, beberapa hari aja. Bima menimbang-nimbang sepersekian detik lalu mengangguk namun dengan nada yang mengintimidasi. Teleponnya sebentar aja ya. Saya mengambil ponsel saya dan mengetik sembarang nomor secara acak lalu segera menutupnya. Nggak diangkat mas. Mungkin ibu lagi ke pasar. Saya meletakkan ponsel dan menatap staf administrasi tadi. Maaf pak, ini dokumennya saya tanda tangan di nama saya saja kan? Atau ada tempat lain? Pria itu dengan bersemangat menunjuk bagian-bagian kosong. Di sini, dan satu lagi di sini bu. 3 kolom itu terlihat seperti 3 lubang kuburan. Saya memegang ballpoint, menggerakkannya sangat pelan. Saya berpura-pura meniup ujung ballpointnya seolah-olah ada debu. Tapi saya tidak menandatanganinya. Di kolom paling akhir, saya berhenti, mendongak menatap Bima, dan berkata dengan suara gemetar, Mas tanda tangan duluan deh. Tanganku tiba-tiba tremor. Bima mengerit kesal namun tetap melangkah maju. Saya perlahan-lahan mundur 1 langkah ke belakang, cukup untuk membuat punggung saya hampir bersentuhan dengan kaca jendela. Saya butuh ruang bermanuver. Saya harus memastikan jika ada hal di luar dugaan saya tidak terjepit di antara mereka. Bima membungkuk, menorehkan tanda tangannya dengan mantap di kolom pengaju. Tepat pada detik Bima mengangkat ballpointnya. Saya mendengar suara derap langkah kaki tergesa-gesa dari arah lobi, bergema keras di sepanjang lorong. Bukan langkah 1 orang, melainkan banyak orang. Bunyi decak sepatu kulit berpadu dengan suara komunikasi walkie-talkie. Saya tidak refleks menoleh keluar, tetap mempertahankan ekspresi tenang, tapi telinga saya menajam maksimal. Suara derap langkah kaki itu berhenti seketika di depan pintu kamar kami. Tanpa ada ketukan basa-basi, pintu itu didorong terbuka dengan dorongan kuat, dorongan yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya otoritas sah. Saya yang bersandar di dekat jendela masih menatap lurus. Bima masih dalam posisi membungkuk memegang ballpoint. 2 staf medis dan 1 pria administrasi serempak menoleh dengan wajah pias terkejut. Orang yang pertama kali melangkah masuk adalah Kevin, resepsionis hotel itu. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan tekad orang yang membuang jauh-jauh rasa takutnya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Di samping Kevin masuklah 2 pria berbadan tegap berpakaian preman yang dengan sigap menunjukkan lencana dari dompet mereka. Selamat pagi, kami dari kepolisian sektor setempat. Saudara Bima Arya, kami minta Anda kooperatif. Kami menerima laporan pengaduan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan percobaan penahanan secara paksa berkedok perawatan kejiwaan. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Lutut saya seketika bergetar lemas namun bukan karena ketakutan melainkan karena urat saraf saya yang tegang selama berhari-hari mendadak kendur dalam hitungan detik. Saya bertahan sekuat tenaga untuk tetap berdiri tegak. Saya membisikkan pada diri saya sendiri, selama kamu masih bisa berdiri, kamu yang menang. Bima tersentak, wajahnya berubah rona hanya dalam 1 kedipan mata. Topeng pria sopan santun itu runtuh berkeping-keping digantikan oleh kepanikan seorang penipu yang tertangkap basah. Dia bicara terbata-bata, bapak-bapak ini salah paham. Istri saya,
lagi stres berat. Ini perawatan sukarela kok. Salah satu anggota polisi itu berjalan maju selangkah, menatap saya tajam. Ibu Tari, apakah ibu dibawa dan menandatangani ini dengan sukarela atau dibawa paksaan? Saya balas menatap mata polisi tersebut. Dan dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas saya menjawab, saya tidak sukarela. Saya dijebak, ditekan secara psikologis dan dipaksa untuk tanda tangan. Pria bagian administrasi itu langsung sepucat mayat. 2 staf medis yang memakai lanyard itu saling lirik dengan panik. Salah satunya langsung membela diri, kami cuma jalankan prosedur dari atasan. Pihak keluarga yang meminta layanan kami. Polisi mengangkat tangannya mengisyaratkan diam. Prosedur apa? Siapa yang memesan layanan? Siapa yang buat dokumen? Siapa yang bayar DP-nya? Saat itulah Kevin angkat bicara. Suaranya serak tapi lantang. Saya yang menarik rekaman CCTV di resepsionis. Ada rekaman Bapak ini, menunjuk Bima, menyerahkan amplop tebal dan tanda tangan persetujuan order jasa semalam. Buktinya sudah saya kirimkan semua ke pihak kerabat Ibu Tari. Mendengar kata CCTV, Bima berpaling menatap saya seperti disiram air mendidih. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan tatapan seekor hewan buruan yang terpojok. Tari, kamu ngapain ah? Dia mendesis dengan gigi terkatup, berusaha menekan amarah yang meluap. Saya tidak langsung meresponsnya. Saya menatap wajah pria yang pernah mengikrarkan janji sehidup semati bersama saya itu. Ada rasa perih yang aneh. Perih karena saya pernah mempertaruhkan usia muda saya untuk orang serendah ini. Saya menjawab dengan suara pelan tapi mengiris udara yang hening. Mas dulu janji waktu aku pindah ke keluargamu, Mas bakal selalu berdiri di pihakku. Ternyata Mas memilih untuk berdiri di belakang kertas palsu dan stempel basah. Bima makin kalap berusaha mengembalikan narasinya, Pak Polisi. Istri saya ini memang sakit jiwa. Dia gampang curiga, dia bikin heboh terus ngarang cerita kalau dia dipaksa. Salah satu polisi mengeluarkan ponsel, membuka sebuah file dan menekan tombol play. Rekaman suara yang saya rekam diam-diam tadi malam menggema sangat jelas di tengah ruangan kamar resort itu. Pastikan dia dibawa masuk dengan alasan persetujuan sukarela. Jangan sampai dia bikin ribut. Udara di kamar itu seakan membeku seketika. Staf administrasi mematung tak berkutik. 2 tenaga medis itu menunduk pucat. Bima membuka mulutnya, tapi tidak ada satu suku kata pun yang bisa ia keluarkan. Suaranya tertelan-telak oleh bukti suaranya sendiri. Polisi menoleh pada saya. Ibu Tari, apakah ibu punya bukti tambahan lainnya? Saya mengeluarkan ponsel cadangan dari saku saya. Tangan saya tidak lagi bergetar sedikit pun. Saya membuka galeri foto dan menyodorkannya ke arah petugas. Foto-foto dari draft dokumen persetujuan, tulisan deskripsi hoaks tentang kejiwaan saya, bagian yang menunjukkan rekomendasi wali pengganti, serta kop surat fasilitas kesehatan tersebut. Saya tidak perlu bercerita panjang lebar, kebenaran terpampang terang benderang di layar kaca. Polisi tersebut mengeceknya mengangguk puas. Baik, ini sudah cukup untuk dasar pembuatan BAP, berita acara pemeriksaan. Saudara Bima Arya dan kalian semua, menunjuk staf medis, kami minta kalian ikut ke Polsek sekarang juga untuk dimintai keterangan. Bima mematung seperti tugu. Matanya bergerak liar memandangi jaketnya yang berisi amplop coklat, lalu ke arah tumpukan dokumen di atas meja dan terakhir menatap wajah saya. Di matanya tidak tersisa setitik pun rasa cinta. Yang ada hanyalah ketakutan karena kedoknya terbongkar dan amarah karena taktik jahatnya berantakan total. Staf administrasi itu buru-buru menyusun dokumennya dan tergagap, Pak Polisi. Saya cuma orang lapangan yang ngurusin kertas-kertas, saya sama sekali nggak tahu apa-apa soal ini. Polisi menjawab dengan lugas, tahu atau tidak tahu nanti kita buktikan di kantor. Sekarang kalian kooperatif ikut kami. 2 orang tenaga medis berjas putih itu terus berkilah, kami dipanggil pihak keluarga, kami sungguh tidak bermaksud menculik. Namun suara mereka terdengar bergetar karena panik, sebab bukti-buktinya terlalu kuat. Jika saja semalam saya kurang waspada, jika saja saya menelan obat yang ditawarkan, atau membubuhkan 3 tanda tangan di kertas laknat itu, saat ini saya pasti sudah menghilang secara sah dari peradaban dan disekap di balik bangsal klinik kejiwaan dengan label gila. Saat polisi mulai mendata dan mencatat kronologi singkat di lokasi, kaki saya baru benar-benar terasa kehabisan tenaga. Saya berpegangan erat ke tepi meja agar tidak jatuh. Kevin, resepsionis muda itu berdiri tak jauh dari saya, matanya memerah. Dia berbisik sangat pelan, setengah meminta maaf. Saya takut banget Mbak pas ngebantu. Tapi saya benar-benar gak tega kalau diam saja. Saya menoleh ke arah Kevin dan mengangguk pelan. Kamu melakukan hal yang sangat benar, Vin. Terima kasih.
Di saat nyawa dan harga diri saya berada di ujung tanduk, keberanian seorang karyawan muda justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan masa depan saya. Bima digiring untuk berdiri di dekat pintu. Dia masih berusaha memakai nada melasnya ke arah saya. Tari, sayang, kita pulang aja ke rumah ya. Kita bicarakan baik-baik. Tolong jangan diperpanjang, Ibu. Ibu nanti bisa jantungan dengar ini semua. Saya menatapnya tak percaya. Sampai di detik-detik kehancurannya pun dia masih menggunakan ibunya sebagai tameng emosional untuk memeras saya. Saya membalasnya dengan suara pelan namun menembus relungnya. Mas gak usah pura-pura peduli apa ibu kuat atau gak dengar ini. Yang harus Mas pedulikan sekarang adalah bagaimana Mas akan mempertanggungjawabkan perbuatan Mas yang sudah mau membumi hanguskan harga diri istrimu sendiri. Bima bungkam tak bersuara lagi. Keadaan di kamar berangsur hening. Hanya tersisa bunyi pulpen polisi di atas kertas BAP dan embusan angin dari balkon. Saya tidak menangis. Saya tidak mau memberikan kepuasan dengan meneteskan air mata di depan mereka. Saya hanya merenungkan satu hal. Perangkap berlabel sukarela ini telah dihancurkan berkeping-keping. Dan karena sudah hancur, para pembuat perangkap tak punya lagi jalan untuk mengklaim bahwa saya sekadar wanita histeris. Saya kembali menegakkan tubuh saya dan menarik napas panjang. Saya tidak memenangkan pertarungan ini menggunakan otot atau tenaga fisik, tapi menggunakan ketenangan pikiran. Karena di kerasnya realitas hidup, ketenangan adalah satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh orang-orang manipulatif. Sebab mereka selalu menantikan korban yang panik agar lebih mudah diseret masuk ke perangkap. Saya ikut polisi menuju polsek untuk memberikan keterangan dalam kondisi pikiran yang anehnya sangat jernih. Mungkin karena saya sudah menghabiskan seluruh jatah rasa takut saya selama beberapa hari ke belakang, sehingga ketika kebenaran ini diletakkan di atas meja, yang tersisa hanyalah kekosongan emosi. Saya tidak perlu menangis meraung-raung membuktikan bahwa saya waras. Saya hanya perlu menyodorkan bukti-bukti yang sudah saya kumpulkan. Lina, teman kantor saya yang mengurus urusan hukum, legal, tiba di polsek siang itu juga. Dia tidak basa-basi atau menghakimi, dia hanya menyerahkan map berisi semua yang telah dikirim Kevin kepadanya. Cetakan tangkapan layar CCTV lobby, rekaman Bima menyerahkan amplop cokelat, foto surat persetujuan dari pihak manajemen resort, dan tangkapan layar pesan antara manajer resort dengan klinik sehat jiwa. Lina menatap saya tegas. Tari, ini lebih dari cukup buat memaku mereka. Mereka nggak bakal bisa lepas. Mendengarnya, tenggorokan saya tercekat menahan haru. Memang benar, terkadang di titik nadir, kehadiran satu teman yang logis dan paham hukum setara nilainya dengan sepasukan tentara. Polisi mengurai kasus ini lapis demi lapis layaknya membeda bawang. Dr. Lukman turut dipanggil siang itu. Awalnya dia berkelit dan menggunakan alasan hanya memberikan konsultasi berdasarkan laporan keluarga. Namun ketika diperlihatkan tanda tangannya di form persiapan rawat inap, draft rekam medis palsu, dan aliran dana komisi dari jasanya, bicaranya mulai berbelit-belit. Dua perawat jas putih bersikuku bahwa mereka hanyalah staf penjemputan. Staf administrasi akhirnya mengakui bahwa ia hanya menjalankan perintah untuk mengeksekusi dokumen dengan imbalan bonus di luar gaji. Bima duduk lemas di ruang penyidik, wajahnya yang biasa ramah kini terlihat tirus dan kusut. Namun ia tetap keras kepala mempertahankan narasinya. Pak, saya melakukan ini demi kebaikan istri saya. Dia memang akhir-akhir ini stres dan tidak stabil. Saya menatapnya dari seberang meja kaca ruang pemeriksaan. Kebaikan. Kata itu ia jadikan jubah kesucian. Padahal di baliknya tersembunyi tumpukan uang suap dan formulir pelepas paksa hak asasi manusia. Rasa sakit terdalam bukanlah pada cara kotornya tapi pada kenyataan bahwa pria yang setiap malam memeluk saya dari belakang sambil berbisik aku akan urus semuanya, ternyata memang benar-benar sedang mengurus penghapusan saya dari peta kehidupannya sendiri. Malam itu saya menolak pulang ke rumah Cibubur. Saya menumpang tidur di rumah kontrakan Lina. Saya menggunakannya untuk menenangkan saraf dan menyusun ulang rencana ke depan. Lina menyerahkan kembali koper kecil saya dan berkata, besok kalau kamu mau ambil barang-barangmu di rumah mertua, jangan berangkat sendirian. Aku temani bawa orang. Saya mengangguk paham. Ketika sebuah keluarga bersekongkol untuk menyingkirkanmu tanpa jejak, mereka pasti tidak akan suka melihatmu kembali berdiri dengan tegak. Keesokan paginya saya kembali ke rumah toko material di Cibubur. Masih sangat pagi, jalanan depan toko belum terlalu ramai pembeli. Saat kaki saya menginjak ruang tamu bawah, Pak Herman yang sedang menyeduh teh pagi kaget bukan main. Gelas teh di tangannya bergetar pelan. Beliau tidak bertanya kondisi saya, tidak bertanya apa yang terjadi kemarin. Beliau hanya melontarkan kalimat pendek dengan nada perih yang keluar dari ulu hati. Kamu sudah pulang, Nak? Iya, Pak. Balas saya lirih.
Saya tidak membenci Pak Herman, tapi saya juga tidak bisa menganggap sifat diam cari amannya sebagai tindakan yang tidak bersalah. Diamnya orang baik dalam kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Ibu Ratna keluar dari arah dapur, matanya menyapu saya dari atas hingga bawah. Senyum lebarnya yang biasa ia tunjukkan kepada tetangga kini lenyap tak berbekas. Namun intonasi keibuannya masih ia paksa keluar. Ngapain kamu pulang? Kamu itu keterlaluan ya, Tari bikin heboh kemarin. Ibu ini cuma mengkhawatirkan kesehatanmu. Kamu jangan gampang dipengaruhi omongan orang luar yang mau merusak keluarga kita. Saya membalas tatapannya. Saya tidak ingin beradu mulut. Saya hafal betul, jika saya membalas dengan emosi, beliau akan langsung menggunakan senjata pamungkasnya, menyinggung soal durhaka, nama baik keluarga, dan derajat menantu. Saya diam-diam membuka tas tangan saya. Saya meletakkan setumpuk dokumen salinan fotokopi di atas meja ruang tamunya. Foto berkas persetujuan klinik sehat jiwa dengan tanda tangan Bima, print out, tangkapan layar CCTV anyar, serta flash disk yang berisi rekaman percakapan malam itu. Saya berkata lambat, tenang, dan tajam. Saya nggak butuh dipengaruhi orang luar, Bu. Saya hanya menyelamatkan nyawa saya sendiri. Ibu khawatir sama saya atau khawatir sama ambisi ibu yang mau memegang kendali penuh atas hidup saya? Ibu bisa jawab sendiri di dalam hati. Ibu Ratna tertegun kaku. Bibirnya bergetar ingin membantah, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan lalu terdiam. Mungkin karena di luar ekspektasinya, saya pulang bukan untuk menangis, bukan untuk meratap, bukan untuk mencaci maki. Saya pulang untuk menghidangkan fakta telanjang bulat di atas mejanya. Dan kebenaran yang telanjang tak perlu dibela dengan suara bernada tinggi. Bima turun dari tangga lantai atas, matanya merah bengkak karena tidak tidur. Dia menatap saya dengan sisa-sisa harga diri yang koyak. Tari, kita ngobrol berdua aja, ya. Bujuknya memelas. Saya menjawab pelan tanpa menoleh, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan berdua, Mas. Saya berjalan lurus ke lantai atas menuju kamar yang pernah kami tempati. Saya mengemasi barang-barang milik saya sendiri. Saya hanya memasukkan pakaian saya, salinan dokumen pribadi, beberapa souvenir dari kampung halaman pemberian ibu, serta buku catatan kecil berisi utang piutang emosional keluarga ini. Saya tidak membanting barang, saya tidak mengobrak-abrik kasur. Saya memahami satu hal, meninggalkan mereka dengan kepala tegak dan elegan adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa mereka rampas dari saya. Sebelum melangkah pergi, saya berhenti sejenak di ruang keluarga. Saya mengangkat tangan, berdoa sejenak di dalam hati memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Saya berdoa bukan untuk memohon agar mereka dikutuk atau diazab. Saya hanya bersyukur karena masih diberi keselamatan. Dan saya berdoa agar Tuhan menyaksikan saya pergi dari rumah ini bukan karena saya istri yang tidak bermoral, melainkan karena saya adalah manusia yang didorong paksa ke tepi tebing. Saya menuruni tangga dan berjalan melewati area kasir toko. Dito berdiri menyempil di sudut rakcat, wajahnya berpaling menghindar agar tak bersitatap dengan saya. Saya melangkah melewatinya begitu saja, sama seperti saya membalik lembaran kertas buram yang sudah tidak terpakai lagi. Di luar toko, matahari pagi bersinar cerah. Saya menarik koper bawaan saya menjauh dari teras tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Beberapa bulan berselang, kasus percobaan penjemputan paksa itu berlanjut ke meja hukum. Bima Arya dipanggil atas sangkaan pemalsuan keterangan saksi wali dan percobaan perampasan hak kemerdekaan seseorang berkedok rehabilitasi. Dr. Lukman izin praktiknya dibekukan sementara untuk investigasi oleh Dewan Kode Etik Kedokteran setempat. Fasilitas klinik sehat jiwa itu pun digeledah aparat. Saya tidak peduli seberapa lama vonis hukumannya kelak. Hukuman paling mahal bagi keluarga Bima bukanlah denda atau penjara, melainkan hancurnya hal yang paling mati-matian mereka puja selama ini, reputasi dan nama baik di masyarakat Cibubur. Borok mereka terbuka lebar untuk jadi gunjingan ironis, padahal omongan orang adalah Tuhan yang paling mereka takuti. Sementara saya kembali ke tengah kerasnya kota Jakarta. Saya mendapat pekerjaan sebagai staf akunting di sebuah perusahaan distributor menengah. Saya menyewa indekos yang bersih, memasak makanan saya sendiri, membayar tagihan dengan uang keringat saya sendiri, dan menyimpan rapat-rapat surat-surat berharga di lemari saya sendiri. Lebaran tahun berikutnya saya kembali ke kampung halaman di Garut, duduk berdua bersama ibu di teras depan sambil makan potongan dodol yang manis legit, menikmati angin sejuk yang meniup dahan-dahan pohon rambutan. Perasaan saya sangat damai dan lega seolah beban utang yang sangat berat baru saja saya lunasi. Utang bodoh bernama harus menjadi menantu sempurna. Pelajaran dari kisah saya ini sangat sederhana.
Jangan pernah sekali-kali menyerahkan kunci kebebasan hidupmu kepada siapapun, meskipun itu suamimu atau keluarga mertuamu. Uang yang hilang bisa dicari gantinya, rumah yang dijual bisa dibeli lagi, tapi sekali nama baikmu dicoret dengan stigma gila, noda itu sangat susah dihilangkan di mata masyarakat. Dan ketahuilah, diamnya kita terhadap tekanan psikologis yang perlahan hanya akan membuat tali jeratan di leher kita semakin kencang. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian merasa kisah nyata ini memberikan pelajaran yang berharga, mohon berikan like, suka pada kanal ini untuk mendukung tayangan Hidup Bahagia di Masa Tua. Jika ada kritik, saran, atau pengalaman serupa yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menemani hingga menit terakhir. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan jasmani, kewarasan mental, dan kedamaian hidup. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.